Jadi kenapa pendukung pohon kayu ini marah begitu? Ya kita juga nggak tahu, nggak ngerti karena Yohanes itu adalah murid yang dikasihi. Yohanes itu malah di internal saudara kita Kristen, beliau yang menulis firman, bahkan dia mengatakan inilah anak domba Tuhan yang datang untuk mendamaikan dosa dunia. Baik gitu. Oke, murid Yesus yang lurus salah satunya Yohanes. Saya hanya berizin untuk bertanya kedua hal tersebut karena itu sangat mengganggu perasaan dan hati saya, Bang Gurunda Zuma. Dan saya doakan Bang Gurunda Zuma selalu istiqomah ya. Habis itu sampaikan terus kebenaran. Kami ada di belakang Bang Zuma nih, tenang aja. Dan seterusnya semoga Allah selalu melindungi kita dari fitnahan-fitnahan keji, Bang Zuma. Iya. Oke Bang, oke. Bang Zuma ada pertanyaan sekali lah. Ya, jangan nggak adil dong. Saya kan kepingin menjawab. Saya mau tanya tentang ijazah Bang ini asli kah? Ijazah saya dari Allah Subhanahu Wa Taala, pasti asli dong. Oh, syukur, alhamdulillah. Itu aja. Alhamdulillah kalau asli. Biar nggak nipu banyak orang kan gitu. Sehat-sehat selalu Bang Zuma ya. Siap. Keluarga. Kasih Bang. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren abang kita ini. Beri beliau ruang karena sudah sepekan ini kurang lebih ngejar kita, pingin kali ikut dengan ingin mencari pendapat. Pertama saya apologet, kedua saya juga adalah orang Sulawesi Selatan, Bugis Makassar kan gitu. Jadi pantaslah kalau misalnya beliau bertanya. Terus kita kan dari kader-kader HMI, Pak JK kan orang HMI. Yang kedua agama kita tokoh sentral, ya dia ketua masjid kan seluruh Indonesia. Ya wajar lah kalau kita angkat bicara tentang itu. Makanya saya kepada saudara Ferdinand kan saya sudah sampaikan di PT beliau, Bung, kalau ingin belajar tentang kasih, tentang agamamu, silakan kita dialog lagi kan gitu. Yang saya sangat sayangkan itu karena mereka kok melapor Pak JK dengan mengatasnamakan agama gitu. Padahal ya itu hanya kondisi yang diceritakan pada saat itu. Saya bisa buktikan kok, mati di dalam Kristus itu dalam pandangan mereka itu adalah mati dalam kebenaran gitu. Ya tapi ya sudahlah. Kalau misalnya ada teman-teman dari pihak pelapor Pak JK yang mau berdiskusi lebih jauh tentang apa yang dibahas oleh Pak JK saat itu, silakan ke Komal kita tanya jawab dan saya akan buktikan berdasarkan Bible ya. Kalau apa yang disampaikan itu keliru, silakan naik ke Komal saya, kita bahas tentang itu gitu ya teman-teman. Ya, sekarang kita naikkan teman-teman Oten untuk mengkaji tema kita ini. Yesus ini Tuhan untuk siapa? Sebab Tuhan yang benar pencipta alam semesta itu kan sudah ada. Pencipta langit dan bumi yang disembah oleh para nabi kan udah cukup, ngapain lagi? Tapi faktanya saudara kita Kristen juga nggak bisa sepenuhnya disalahkan. Karena konon ceritanya khotbah Petrus mengiyakan kalau yang disalib ini yang menurut pandangan saudara kita Kristen ini adalah Yesus yang kemudian dibuat menjadi Tuhan. Nah pertanyaannya, dia Tuhan untuk siapa? Gitu. Kalau untuk orang Farisi ya Farisi aja, ngapain dimurtadkan orang lain di luar Islam, di luar Kristen masuk ke dalam sana kalau ternyata Yesus Tuhan hanya untuk orang tertentu. Begitu teman-teman. Silakan saudara kami non muslim permintaan. Halo, semangat Tuhan buat siapa? Dia buat pengikutnya, bro. Iya. Silakan buka kamera, Bang. Kita kan pengikutnya.
Iya, betul. Bisa buka kamera kita diskusi? Nggak usah lah Juma, nggak usah buka kamera, gini aja. Kenapa rupanya? Kita nggak diskusi santai aja. Iya, kita santai aja bang. Santai kita, diskusinya santai. Silakan. Artinya nggak usah. Assalamualaikum brother। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ब्रदर थोड़ी सपोर्ट करा दे, हम बहुत गरीब फैमिली प्रॉब्लम बेबी, थोड़ी हेल्प करा दे। हम apa डांस ini? करते हैं, हमारे रूम का किराया भरना है, थोड़ी हेल्प करा। Maksudnya apa itu dia? Itu kamu dari Afghanistan kali itu nggak? Tadi India kayaknya tadi. India. Kalau nggak salah sih India. Jadi gini Juma, kenapa umat Iya. Islam itu mengkritisi ketuhanan Yesus itu? Apa kesalahannya? Kan dia artinya tidak berdosa, dan di akhir zaman nanti yang turun dia. Dia kan bukan dari daging, dia dari Roh Kudus. Kan itu. Kenapa umat Islam itu artinya dibilang kok dikritisin ketuhanan Yesus itu gitu loh? Apa alasannya? Bukan dikritisin bang. Kami menyadarkan teman-teman Kristen aja bahwa Yesus itu Tuhan yang dibuat oleh Tuhan yang sesungguhnya, kan gitu. Oleh karena Gini. itu Kan gimana? itu kan Tuhan itu kan panutan kita, sesembahan kita. Toh Allah Bapa yang sesungguhnya yang menciptakan langit dan bumi ini kan kita tidak tahu seperti apa wujudnya. Dengan hadirnya Yesus itulah kita mengenal dia. Makanya Yesus itu berpesan kepada kita, mintalah kepada Bapa dengan atas namaku. Makanya kalau orang Kristen berdoa kan, doa kami ini kami sampaikan melalui anakmu Yesus Kristus juru selamat kami gitu. Makanya konsep keimanan Kristen itu Tritunggal itu. Allah Bapa itu tidak tahu seperti apa, Roh Kudus itu ya Yesus itu. Secara fisiknya itu ya Yesus itu. Makanya konsep keimanan Kristen itu Tritunggal gitu loh. Jadi Nah, sekarang sebenarnya cuma beda konsep aja kita. Enggak dong. Yesus Kok itu enggak? kan Tuhanan dia, bukan Tuhan yang sesungguhnya. Kenapa Anda berani mengatakan Tuhan-Tuhan? Toh dia nggak ada di dunia ini kok, di surga kok, dia di hari kiamat nanti dia yang turun kok, bukan Nabi Ya, Adam, bukan Nabi Nuh, bukan Nabi Abraham, bukan dia- Nabi Nuh. Justru karena dia Tuhan-Tuhanan itulah makanya dia turun untuk mengusir dan menyatakan kepada yang menyembahnya bahwa kalian jahat. Yang Tuhan itu bukan saya. Yang Tuhan itu ya sesuai dengan ajaranku, apa yang kupraktekkan, saya menyembah kepada Tuhan yang memang tak terlihat. Kalau Tuhan terlihat, maka semua orang itu akan tak ada lagi ruang iman. Ya, Yesus itu datang. makanya konsep keimanan kami itu ya itulah Tritunggal itu. Nah, Gitu loh. Yesus ngajarin nggak Tritunggal? Itu masalahnya. Kenapa? Gini, Yesus itu mengatakan sama murid-muridnya, Anda tidak bisa melihat dia, cuma saya yang melihat dia. Anda udah melihat dia berarti melihat saya berarti udah termasuk melihat dia, kan dia bilang gitu. Berarti itulah konsep keimanan itu gitu loh. Bukan, Karena kita Yesus tidak, itu. sekarang gini Pak Juba, Anda sesembahannya tidak tahu seperti apa bentuknya, itu aja Anda percaya, itu kan lebih abstrak, ilusi. Sementara kita melihat Yesus itu pernah berbuat di dunia dan semua pekerjaannya itu dari Allah Bapa. Kenapa kita harus dikritisin menuhankan Yesus? Kan itu. Bung, apakah Abraham melihat Tuhannya? Apakah Nabi Musa melihat Tuhannya? Apakah orang Yahudi melihat Tuhannya? Nggak ada mereka melihat Tuhannya. Iya, di masa itu. Cuma Kristen ini sama seperti orang Hindu, orang Buddha melihat Tuhannya. Orang Hindu melihat Krishna, orang Buddha melihat Siddhartha Gautama, orang Kristen melihat Yesus. Agama yang benar itu, Tuhan itu nggak bisa dilihat. Sekarang kalau Anda berbicara nih, apakah Tuhan melihat Anda? Melihat. Apakah mendengar? Mendengar. Jadi Tuhanlah yang melihat, Tuhanlah yang mendengar kita. Kita tinggal meluruskan cara agama yang benar itu seperti apa. Sekarang gini, Kalau Anda beda. Anda mengkritisi ketuhanan Yesus itu, sementara dia bukan dari daging, artinya bukan dari biologis manusia, dia Roh Kudus. Apa salahnya kita menuhankan dia? Toh juga nanti Ya dia salah. yang turun.
Ya dia makanya turun justru karena makanya dia turun dibilang, karena ada yang menuhankan. Karena cuma Anda menuhankannya maka cuma dia turun. satu-satunya di kolong langit ini yang pernah mengatakan akulah jalan dan kebenaran, tidak ada satu orang pun yang nyampe kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah Tritunggal itu. Itu ucapan Yesus pada orang-orang yang ada di zamannya. Buktinya di Matius 21 nomor 31 32 Yesus mengatakan orang sampai ke Bapa hanya karena melalui Yohanes Pembaptis. Musa juga datang, siapa yang percaya kepada Musa, dia juga akan sampai kepada Bapa. Coba Anda baca Yohanes 5. Bukan aku yang menghakimi kalian, tetapi Musa lah yang akan menjadi hakimmu. Kan jelas itu. Anda Itu saja yang Anda menganggap Yesus itu seperti yang sekarang ini, ya karena memang Yesus itu Tuhan-Tuhanan ya untuk orang jahat. Itu terlalu naif Anda mengatakan itu tidak boleh. Dalilnya Jadi gini, ada. gini, Dalil, sebentar. jangan menyepelekan dalil. Yesus itu Imanmu Tuhan juga untuk orang jahat. Imanmu juga dibilang menghujat sesama orang lain itu dosa besar. Jadi Hei, sekali saya tidak menghujat. Bedakan menghujat dengan menyatakan kebenaran. Saya katakan hitam karena hitam, itu bukan menghujat. Saya katakan bau karena memang busuk. Saya tidak menghujat, saya berbicara dengan fakta. Di dalam KPR 2 nomor 36, seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan Elohim membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Untuk siapa Yesus dibuat menjadi Tuhan? Ya untuk orang jahat yang menyalib. Dalil ada kok. Sama seperti Musa. Musa juga dibuat menjadi Tuhan. Untuk siapa? Untuk orang jahat, untuk Firaun. Kejadian 7 nomor 1. Jadi Yesus adalah Tuhan yang dibuat oleh Tuhan yang benar menjadi Tuhan bagi orang jahat. Dan Musa adalah Tuhan yang dibuat oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan bagi orang jahat. Al-Quran mengatakan, surah Al-A'raf ayat 27, iblis dijadikan sebagai Tuhan bagi orang jahat. Jadi memang Yesus, Musa Tuhan untuk orang jahat, iblis juga Tuhan untuk orang jahat. Begitu Bung, Kenapa? baca dalil supaya lebih paham. Kenapa Anda mengatakan untuk orang jahat? Yang menyalib Yesus orang benar rupanya. Ya, artinya itu kan rancangan Allah Bapa. Itu menurut saudara, makanya itu imani saja. Itu modal imani, itu Nah, modal khotbah gini. gereja. Tidak ada Dengar dalilnya dulu. begitu. Dengar dulu cuma kehadiran Yesus lah di dunia ini yang di luar akal dan logika. Kenapa? Dia lahir dari seorang perawan Maria dan dari Roh Kudus. Dari kehadirannya aja itu misterius. Kenapa Anda Manusia meragukan? dia. Iya. Saya tidak meragukan mukjizat yang Tuhan Maha Kuasa menciptakan hambanya lahir tanpa ayah. Biiznillah, dengan izin Allah itu sendiri. Itulah Yesus artinya. datang. Disitulah Anda itu berbohong, iman Anda itu berbohong. Sebenarnya kehadiran Yesus saja itu dengan misteri bisa lahir di secara logika tidak akan hadir, tapi bisa datang. Itu kan kuasa Allah Bapa itu. Dan Bagaimana Adam juga yang dia tanpa nanti yang ayah, turun tanpa ini, ibu. kan gitu. Bagaimana Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Tapi tidak ada orang waras yang menyembah Adam. Bagaimana Itu beda, Hawa, karena bagaimana gini, Bang. Hawa kemudian lahir tanpa ibu. Adam itu manusia Beda pertama, karena manusia yang diciptakan. beda. Kenapa beda? Karena memang Tuhan tidak menjadikan Adam sebagai Tuhan untuk orang jahat. Kenapa beda? Karena Hawa tidak dijadikan Tuhan untuk orang jahat. Yesus Anda katakan beda karena memang dia dibuat menjadi Tuhan untuk si jahat. Jadi orang-orang jahat akan membela ketuhanan Yesus karena memang mereka punya Tuhan baru bernama Yesus itu. Tuhan yang diberikan kepada orang-orang jahat. Karena tidak mungkin Tuhan mau dituhankan sama orang jahat. Maka Tuhan mengadakan Yesus, Tuhan mengadakan Musa, Tuhan mengadakan iblis sebagai Tuhan bagi orang-orang jahat itu sendiri. Itu fakta, itu real. Mau sekuat apapun Anda mengatakan Yesus Tuhan, itulah Yesus turun ke dunia untuk mengusir orang-orang jahat yang mengatasnamakan dirinya sebagai Tuhannya. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Matius 7 nomor 22-23. Itu fakta, itu real. Ya, Yesus turun mengusir siapa? Kristen. Apa datamu mengatakan itu Yesus datang mengusir Kristen?
Yang memanggil Yesus Tuhan Kristen, yang bernubuat pakai nama Yesus Kristen, mengusir setan Kristen, bermujizat pakai nama Yesus hanya Kristen. Emang ada agama lain yang memanggil Yesus? Berarti kita mengagungkan dia. Kuasanya dia itu luar Justru biasa. karena itulah Anda diusir. Karena yang harus Anda agungkan itu dia yang mengutus Yesus, bukan Yesus yang diutus. Ya maka itu tunggal konsep keimanannya, satu Nah, kesatuan Yesus itu. tidak mengajarkan. Yesus tidak yang Anda mengajarkan tidak itu. tahu dengan ajaran Kristen. Kenapa kalian disebut jahat oleh Yesus? Baca Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya, bukan tiga-tiganya. Makanya kamu diusir, Bung. Dibilang penjahat kau ini. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku turun ke bumi, udah kubuktikan secara teori dan praktek. Aku menyembah kepada yang satu-satunya. Kenapa pula kau nyembah aku? Makanya kau diusir. Tapi ada juga Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, apa yang udah berapa lama aku bersamamu tapi kamu nggak percaya dengan saya. Iman mulai yang menyelamatkan kamu. Artinya apa yang diperbuat Yesus itu murid-muridnya tidak percaya. Padahal yang apa diperbuat Yesus itu semua dari perintah Allah Bapa yang tidak berwujud itu. Makanya satu kesatuan keimanan Kristen itu tentang Yesus Tritunggal itu loh. Kalian yang nggak percaya dengan itu. Kalian yang Coba kalian Anda, kalian Coba kesaksian Yesus apa? Kesaksian Yesus, bukan kesaksian Kristen. Kesaksian Yesus langsung coba. Yohanes 5:36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa semua mujizat, semua pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Dia bersaksi. Dia Tapi dia utusan. bilang, Kenapa Anda tuhankan? Kenapa Anda tuhankan kalau dia utusan? Semua pekerjaan yang dikerjakan Yesus semua asalnya itu instruksi Allah Bapa itu, karena Allah Bapa Nah, itu terus tidak kenapa tahu. Anda tuhankan kalau Anda sudah tahu? Apa salah kita menuhankan dia kalau dia Sekarang Bung, kalau saya dikasih Tuhan kewenangan, dengar dulu. Kalau saya Suma dikasih kewenangan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi untuk menghidupkan orang mati, saya bisa nggak? Kenapa? Kalau Tuhan pencipta langit dan bumi memberikan mujizat kepada saya untuk membangkitkan orang mati, saya bisa nggak Tidak membangkitkan orang mati? mungkin. Anda itu manusia biasa. Kalau saya diberi, kalau Ya, saya artinya diberi, analoginya kalau itu tidak saya diberi, Nah, Bung, kalau saya diberi artinya kuasa kalau oleh Tuhan. harus logik lah, harus logik. Anda itu kan manusia berdosa, tidak akan Sekarang mungkin. kalau saya diberi oleh Tuhan, Tidak akan mungkin. Ngapain saya jawab? kalau saya diberi, bisa nggak? Bisa. Anda aja menolak, karena Anda bagian dari kejahatan. Kalau saya diberi kemudian oleh Tuhan kemampuan membangkitkan bom-bom yang sudah mati, bangkit dia. Lalu apakah saya Tuhan? Bang, ini pikirlah itu. Tidak ke semua orang dikasih kekuasaan begitu, makanya tidak saya Itu kan jawab Anda. tidak ke semua orang. Berarti Anda sadar Yesus itu orang. Makanya saya katakan Yesus hanya Tuhan. Yesus yang orang ini hanya Tuhan bagi orang-orang jahat. Yesus pun menubuatkan di dalam Matius 12 nomor 38-40. Angkatan jahat, orang-orang jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan tanda kepada orang jahat selain anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Itu tanda untuk siapa? Menurut Yesus, keluar dari kubur hari ketiga, tanda untuk siapa? Orang jahat. Anda terlanjur Kristen, tapi Anda tidak pelajari ini. Anda hanya mendengarkan dogma gereja saja. Sayangnya itu di situ. Saya sebagian udah baca itu kitab saya, makanya saya berani naik di sini, gitu loh. Baru sebagian. Perbedaannya itu, Baru sebagian. kami konsep keimanannya itu ya itulah Tritunggal, karena tidak kelihatan Allah Bapa itu dengan hadirnya Yesus, semua pekerjaan Allah Bapa itu Yesus yang mengerjakan. Makanya konsep keimanan Tritunggal gitu, satu kesatuan. Sementara Anda menganggap Yesus seorang nabi doang. Mana bisa nabi naik ke surga dan di akhir zaman dia itu. Sekarang begini, Bung. Siapa Yesus menurut Yesus? Itu loh. Dandutan. Kenapa ini? Wih. Siapa Yesus menurut Yesus? Itu dulu. Menurut Yesus. Ya Yesus menurut Yesus
Ya artinya dia perpanjangan tangan Allah Bapa itu. Ya rasul berarti. Perpanjangan tangan ya rasul. Gini Bang, bisa rasul, Anda bisa melantiknya. bisa segala-galanya, bisa Tuhan bukan rasul. Tuhan bukan rasul, Tuhan bukan nabi, Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan Mesias. tergantung persepsi bisa. seseorang, Bang. Nah, berarti Anda anti terhadap Tuhan berarti karena Anda tidak mendudukkan Tuhan pada posisi Tuhan. Bentar dulu waktu Yesus menyembuhkan orang sakit sama apa dibilang murid-muridnya, dia rabi, dia habib gitu, artinya dia pengobat, kan itu katakan. Nah, itu tergantung persepsi seseorang. Gimana sih Anda Yesus ini? menurut Yesus kubilang bukan persepsi orang. Yesus menurut Yesus. Ya, Siapa aku ini? Aku adalah Dia bagian daripada Bapak itu. kita ini juga bagian dari Bapa. Apa yang bisa kau perbuat? Loh. Apa yang bisa kau perbuat? Bapa menciptakan kita untuk menjadi pemimpin di Itulah bumi. kesalahan umat Islam. Artinya pemikirannya mengenai Sekarang itu aja dulu. Siapa Yesus menurut Yesus itu aja dulu. Selesaikan itu dulu. Karena Yesus akan meminta pertanggungjawaban orang-orang yang mengatasnamakan dirinya tapi tidak pernah Yesus mengajarkan itu. Makanya Yesus mengatakan kepada muridnya Yahudi, Matius 24:4-5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka semua akan menyesatkan banyak orang. Andalah itu salah satunya. Anda memakai nama Yesus untuk mengajarkan Yesus itu Tuhan, padahal Yesus Tuhan hanya dibuat oleh Tuhan yang sesungguhnya kepada orang-orang jahat. Sekarang definisi Tuhan menurut Pencipta langit dan bumi. salah. Kalau menurut saya enggak. Ya itu terserah Anda. Makanya jadi tidak akan connect kita, artinya karena konsep kami itu, kalau saya pribadi, Tuhan itu adalah bisa sesembahan, bisa utusan, bisa perpanjangan tangan Allah Bapa. Makanya kami kalau berdoa, nah kami yang di surga, doa kami ini kami panjatkan melalui anak Yesus Kristus juru selamat kami, itu kami kami itu. Itu mensekutukan Tuhan namanya. Anda menyembah selain Tuhan, itu berarti Artinya kalian membatasi kekuasaan Allah Bapa itu kesalahan Anda. Anda yang membatasinya. Anda yang membatasinya. Sekarang saya tanya, saya akan membuktikan Anda membatasi Tuhan. Apakah manusia itu punya batas kemampuan? Punya batas manusia. Nah, ketika Tuhan jadi manusia, maka Tuhan terbatas, kau batasi. Makanya Yesus mengatakan apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Masa ada Tuhan kayak begitu? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Masa ada Tuhan terbatas kayak begitu? Masa ada Tuhan kayak gitu? Dia tidak tahu pohon ara musimnya kapan. Dia tidak tahu siapa yang menyentuh jubahnya. Masa ada Tuhan kayak gitu? Kalau Anda tidak punya batas, maka Tuhan tidak mungkin menjadi manusia. Sebab manusia adalah makhluk yang punya keterbatasan. Anda yang membatasi Tuhan. Ketika Tuhan tidak jadi manusia, terbatas nggak dia? Tidak. Dia tinggal mengatakan, "Hei Maria, lahirkan seorang anak tanpa ayah." Lahir. Jadi. Bukan dia yang turun jadi manusia terbatas. Jadi kalau Allah Bapa itu sendiri yang akan turun, pasti tidak akan mampu dunia ini menerimanya. Oleh karena datangnya lah Yesus itu sebagai manusia, makanya makhluk manusia itu itu aja tidak banyak nggak terima. Karena dia bilang, maka yang datang utusannya, bukan dia. Maka ketika utusannya ini datang, utusan Tuhan ini datang, lahirlah pembenci-pembenci dia untuk memblokade kemudian pengajaran yang memberikan hidup kekal, sehingga mereka menyalibnya. Nah, Tuhan yang mengutusnya marah, maka Yesus dilantik menjadi Tuhan untuk mereka orang-orang jahat ini. jadi Kalian ikut-ikutan. Ajaran Kristen ada pernah mengatakan rancanganmu dan rancangan saya adalah seperti langit dan bumi. Jadi Anda memaksakan logikamu memahami ajaran Kristen, itu kesalahan Anda. Tidak bisa. Saudara, kalau begitu saya mundur. Kalau begitu saya mundur. Anda hadapi Yesus. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa penolong
Apa pertolongan Anda terhadap ketuhanan Yesus ketika Yesus sendiri yang mengaku demikian? Anda ingin mengatakan apa? Yesus, siuman kau Yesus. Yesus, sadar kau itu Tuhan. Kamu bilang gitu. Kamu mau lebih pintar dari Yesus? Yesus, jangan kau ngomong gitu. Masa kau lupa kalau itu tuh hadiri lo? Apa perlu gue kasih lu CTM satu pampan supaya kau ingat? Kau itu lupa ingatan? Atau perlu aku bawa kau ke rumah sakit supaya ingatanmu kambuh kembali? Oh, kau itu Tuhan. Kamu mau mendikte Yesus yang dengan mulutnya sendiri mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Oh enggak, kamu itu Tuhan yang lalu berarti Yesus lupa ingatan. Inilah kesalahan kalian terlanjur menjadi Kristen, memaksakan dogma kalian untuk mendudukkan Yesus pada bukan tempatnya. Makanya Yesus turun untuk yang kedua kalinya, mengusir orang-orang yang mengatasnamakan dirinya tetapi mengajarkan sesuatu yang Yesus tidak pernah ajarkan. Begitu. Bagaimana yang dibilang Yesus itu, saya akan ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Menyediakan orang-orang Yahudi, murid-muridnya yang percaya kepada dia, bukan yang menyalib dia, tapi yang percaya kepada dia, percaya kalau dia rasul. Ya berarti dia kan punya kekuasaan toh. Kenapa Anda mengkritisi ketuhanan? Ya itu yang saya sangkal dari Anda semua di Muslim itu. Dengarkan. Yesus jangankan membangkitkan orang mati, membangkitkan seluruh orang mati yang ada di kubur pun Yesus bisa. Bahkan Yesus memindahkan matahari dari barat ke timur, Yesus bisa. Kok bisa kayak begitu Bang Suma? Ya, alasannya karena Yesus adalah duta pencipta langit dan bumi yang maha kuasa di atas muka bumi ini. Apapun Yesus bisa lakukan. Tapi ada tapinya, dia berarti wakil salah kita Tuhan. mengenalkan dia kan? Salah tuyul. Yang Tuhan itu yang mengutusnya, dia hanya duta, dia hanya utusan pencipta, dia manusia pilihan. Dia hanya jalan menuju Tuhan. Saya tanya Anda, siapa lagi sembahan itu? Yang kami sembah itu siapa coba? Yang disembah Yesus, pencipta langit dan bumi yang maha suci, maha tinggi, yang tak tersentuh oleh ruang dan waktu. Siapa itu? Kami menyebutnya Allah, pencipta langit dan bumi. Siapa tuh? Berarti ilusi toh? Ilusi abstrak. Kok ilusi? Iyalah, ilusi angan-angan. Sekarang saya tanya samamu, yang disebut Bapa itu wujudnya apa? Makanya konsekuensi kami. Kok makanya yang disebut oleh orang Yahudi dengan sebutan Hashem, Adonai, Yehova, Yotwe, wujudnya kayak apa? Bisa kau gambarkan sama saya? Bisa. Itu dia masa itu. Mulai ngaco. Saya tanya apa wujudnya? Apa wujudnya? Ya, artinya di masa itu, di masa Yesus itu, Anda melihat saya berarti kamu sudah melihat Allah Bapa. Dia bilang gitu kok. Iya, karena pencipta langit dan bumi itu tidak bisa dilihat. Yesus turun ke bumi untuk menyatakan Tuhan itu seperti apa. Dia datang menjelaskan. Makanya dia mengatakan, kalau kau percaya kepada aku, kau bukan percaya kepada aku, tetapi percaya kepada dia yang mengutus aku. Kalau kau mendengarkan aku, kau tidak mendengarkan aku, tetapi mendengarkan dia yang telah mengutus aku. Barang siapa yang melihat aku. Keimanan kami itu berarti Tritunggal itu tepat. Anda yang sekarang coba saya uji kewarasan Anda. Kalau melihat Yesus sama dengan melihat Tuhan pencipta langit dan bumi, apakah membunuh Yesus sama dengan membunuh pencipta langit dan bumi? Jawab. Itu bukan rancangan manusia, itu rancangan Allah Bapa. Mulai lagi. Makanya aku bilang, Yesus itu akan diperjuangkan sebagai Tuhan untuk orang-orang jahat. Melihat Yesus sama dengan melihat Tuhan. Membunuh Yesus itu bukan rancangan Tuhan. Netein Yesus, nyeboin Yesus, sama nyeboin Tuhan. Boleh saya bertanya, Juma? Buka kamera Bang. Ini saudara kita Putra Jaya. Kalau sudah ada buka kamera saya turunkan. Silakan. Baik, saya buka kamera. Oke, baik. Anda mengatakan, boleh saya bertanya? Saudara Putra Jaya diam dulu. Oke, silakan. Baik. Anda mengatakan tadi Yesus terbatas. Apakah Tuhan Anda terbatas maha kuasanya atau tidak? Coba tunjukkan keterbatasan maha kuasa Tuhan saya apa? Loh,
Saya kan bertanya, apakah Ya Tuhan tidak Anda bisa, Tuhan? itu jawabannya. Tidak Nah, seperti Yesus. Anda itu takut ditanya. Loh, saya sudah menjawab. Tidak ada yang bisa membatasi kuasa Tuhan saya. Oh, gak ada yang batasin. Kenapa? Kenapa Tuhan Anda terbatas? Siapa bilang terbatas? Pada ayatnya. Coba tunjukkan. Yo Allah ya Robi, Anda itu makanya jangan menggiring orang Kristen. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi. Dalilnya mana ayatnya? Tuhan saya terbatas. Lah, Anda tuh kita menggiring saja tiba ditanya tidak tahu. Saya minta dalilnya kawan, dalil tinggal Anda tunjukkan. Anda itu brother, taunya mengkoreksi, tetapi Anda tidak tahu Quran Anda. Aduh. Anda katakan itu kepada Anda di depan kaca. Anda mengoreksi Tuhan saya, mana dalilnya? Yesus kalau tidak diceboin mamanya pantatnya bau Aduh, Yesus kalau nggak mulai. dikasih makan, dengar. Kau itu Yesus memang kalau tidak cuma dikasih kalau makan sama ditanya, maknya dia kena busung lampar. Itu dibilang terbatas. Sekarang saya minta tunjukkan kepada saya Itulah mana kelemahan buktinya kau. Tuhan saya terbatas. Buktikan. Buktikan Tiba ayatnya mana? ditanya mulai menghujat. Tiba ditanya mulai Loh, kok saya menghujat? Kok menghujat? Aduh. Itulah Brother, derita lo. brother. Karena kamu menyembah ciptaan Tuhan. Sekarang saya Lah. tuntut, mana ayatnya Tuhan saya terbatas? Sekarang apakah Tuhan Anda terbatas atau tidak? Tidak. Buktikan kalau Oh, terbatas. tidak. Mana dalil? Ya. Tidak. Tidak. Anda seorang muslim, tetapi tidak tahu ayatnya. Aduh. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Jalan makan bodrek dulu, makan bodrek. Kamu makan tai sapi Makan sana. Kalau bodrek kau dulu, berbicara makan bodrek. tentang Tuhan kita ada ilmu, kau makan tai sapi biar kau waras. Pencipta langit dan bumi ini mana ada batasannya? Tidak ada. Tuhan itu maha kuasa. Yang terbatas itu sembahan yang baru-baru dibuat. Abad pertama dibuat jadi Tuhan dia. Untuk siapa? Orang jahat. Yesus Yesus pipis, Yesus tidur, Yesus mandi, Yesus merangkak saat bayi, Yesus tidak bisa jalan saat bayi. Kenapa dia bisa jadi Tuhan? Maaf teman-teman, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa menjadikan Yesus sebagai Tuhan untuk orang-orang yang menyalib dia. Al-Quran saya mengatakan itu. Iblis dijadikan sebagai penolong untuk orang-orang yang tidak beriman. Inna ja'alna syayatin awliya'a lilladzina la yu'minun. Jadi gini, kesimpulannya, jangankan umat muslim yang beda kiblat dengan kita, murid-murid Yesus juga nggak percaya dengan apa yang diperbuat Yesus. Apa dibilang? Sudah berapa lama Anda bersamaku, tapi Anda tidak tahu apa yang saya perbuat. Iman mula yang menyelamatkan kamu. Dengan itulah keimanan Iman Kristen kan? itu. Iman yang menyelamatkan. Iman tanpa Iman. perbuatan adalah no. Nah, Iman tanpa iman tanpa perbuatan akal gila. No. Iman tanpa perbuatan buta. Iman tanpa akal gila. Sekarang saya uji logikamu ya. Silakan. Oke. Semua sebentar dulu. Iya, gimana? Yuk dulu. Semua nabi punya mujizat. Musa, Ya, Yesus dan lain. Sekarang Iya. coba jelaskan secara logika dan nalar dan ilmiah bagaimana baginda bisa membela bulan-bulan di atas, baginda di bawah. Jelaskan. Itu logika Oke. nggak? Masuk akal? Anda logika percaya dong. dengan itu? Logika dong. Logika. Sangat Kenapa? logika. Mana? Sekarang yang disebut mujizat itu apa? Mujizat adalah Mujizat itu harus dibarengin dengan ilmiah. mujizat adalah Sekarang gini, mujizat Musa itu, nggak dulu, Musa itu membela bulan, membela laut, ada medianya tongkat dengan air. Sekarang baginda membela bulan, medianya apa? Jelaskan. medianya tinggal minta kepada Tuhan. Itu Wahai Bim Selabim pencipta itu langit dan nonsen. bumi. Itu ngarang. Wahai Bim Selabim itu ngarang. pencipta langit dan bumi. Itulah kebohonganmu. Kebohonganmu itu. Orang di sini minta bukti kenabianku. Mereka Tidak mau ada itu. bulan terbelah bulan. Gimana Kenapa caranya? Anda? Kenapa Pakai giliran mujizat Tidak Nabi masuk Muhammad akal. Anda tolak? Sekarang Tidak saya masuk tanya akal. sama saudara. Dengar. Bagaimana cara Sekarang saya membela tanya. bulan-bulan di atas, Ya, baginda di bawah? Coba jelaskan. Tidak masuk akal, ngarang.
Bagaimana caranya pencipta langit dan bumi membelah bulan? Bisa nggak? Bisa. Apakah Nabi Muhammad yang membelahnya? Bukan. Nabi Muhammad sebagai media untuk membuktikan kehadapan manusia bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Apa buktinya? Dia minta kepada pencipta yang mengutusnya untuk belah bulan. Yang belah bulan bukan Nabi Muhammad, tapi penciptanya. Sama seperti Nabi Musa. Apakah Nabi Musa yang belah laut? Bukan, tapi penciptanya melalui kenabian Nabi Musa. Apakah Yesus yang membangkitkan orang mati? Bukan, tetapi penciptanya yang mengutusnya, yang memberikan kemudian bukti kenabiannya supaya dia membangkitkan Lazarus di tengah-tengah Bani Israel. Itu baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22, selesai. Baca Yohanes 5 nomor 36, selesai. Kristen kelebihannya apa? Ketika membahas Islam pakai akal. Ketika bahas agamanya pakai siang juga. Katolik, Bang? Ya, saya yang di WA itu yang sempat kemarin disuruh naik sama Bang Suma. Katolik? Kristen Bang Suma. Oke, baik. Silakan. Silakan, Dek, silakan. Ini ada tema Yesus Tuhan untuk siapa? Enggak, saya yang mau mualaf Bang Suma, yang kemarin disuruh naik. Oh gitu. Serius ini dari Kristen? Serius. Ada bukti KTP atau apa gitu? Ini Bang Suma. Itu apa itu? Gereja, terus atas nama Timotius. itu kopi. Itu maksud saya itu kan selebaran, Adik. Itu selebaran yang bisa diedit, bisa dibuat. Yang saya Saya maksud sempat ini Bang Suma, saya sempat WA Bang Suma, saya mau ingin mualaf gitu, terus kata Bang Suma, iya, Dek. Saya percaya. Maksud saya gini. Ini kan kita harus buat legalitas nanti. Gimana? Identitas Adik ini. ini surat baptis. Iya, surat baptisnya. Ada KTP atau apa gitu? Wah, ada. Ada, boleh tunjukkan ke kita. Boleh. Atau kirim ke WA saya sekarang, boleh nggak KTP-nya? Kalau kirim ke WA itu nanti ini Bang Suma, apa ya? Nggak bisa ini lagi, nanti keluar. Itu Nggak yang apa-apa, kemarin kirim aja. Saya bilang, Iya, maksud saya gini, maksud saya gini, kirim KTP-nya sekarang, kita buatkan sertifikat mu'alaf, paham ya? ya jadi gini Bang Suma, yang saya curhat gitu, saya dulu kan dulunya saya ingin bertobat gitu dari Islam dulu. Dulunya Islam, Ya, orang tua Islam. KTP? Yang bapak saya itu KTP saya ikut mama. KTP-nya apa? Islam Kristen? Islam. Oke. Cuman bapak sekarang Kristen. Oke, sudah dibaptis. Sudah. Nah, sekarang kirim KTP ke saya beserta dengan surat baptisnya gitu, Dek. Masya Allah, barakallah, sahabat semua. Iya, kirim, bisa turun dulu, Sekarang. kirim KTP, iya, dengan surat baptisnya kirim. Nanti tim kita buatkan sertifikat. Ya, Bang Suma. Iya, boleh ya, Dek ya? Boleh turun dulu. Ya, Insya Allah kita akan bantu. Silakan. tolong dibantu ya Bang Suma. Saya bantu. Silakan, Dek. Ya. Turun dulu, nanti kirim ke WA saya. Habis itu kita syahadatkan di sini, nanti kita panggil Ustaz Dio. Oke? Ya, jadi alhamdulillah teman-teman sekalian, inilah salah satu fungsi daripada apologet Islam, ya, untuk memantau dan menjadi cahaya bagi teman-teman kita, anak-anak kita di luar sana yang terombang-ambing oleh permainan
ya keadaan sehingga mereka bisa mendapatkan kepastian. Dia curhat, bang, aku nih gini, aku sedih bang, aku dibaptis, padahal aku tak yakin masa ada Tuhan dilantik bang. Nah, kayak gitu-gitulah. Ini saya kasih petunjuk, ya sudah kalau memang ini silakan gini dek. Nah, akhirnya alhamdulillah ternyata beliau serius, hadirlah dia sama kita ya teman-teman. Kita tunggu WA-nya dulu ya. Halo Bang Suma. Halo juga, buka kameranya bang, silakan. Nah, masih ingat saya nggak? Lupa ingat bang namanya bang. Ya, kita udah 15 kali ketemu bro. Oh ya? Masih ingat nggak? Bang, Bagus. saya sering mengajak abang untuk kita diskusi tentang konsep ketuhanan. Boleh. Ya, jadi pertama, kedua, ketiga, sampai yang ketujuh kali, nah saya selalu menarasikan bahwa konsep Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Betul. Nah, ketika saya menyampaikan itu, ketika abang ya selalu bertanya, apakah Abraham Kristen? Makanya saya bilang sama abang, kita validasi sejarah saja. Nah, kita diskusinya nggak berjalan karena abang sering kick saya. Jadi sampai pertemuan kita yang ke-15, saya tetap di-kick oleh abang. Nah, sekarang Ya, gini baik. ya, abang, saya mau kita seriusnya gini ya. Ya selama ini kan Kita saya nggak hanya usah- mendengarkan kita nggak abang usah ini ke firman. gini bang. Kita nggak usah Dengarkan ke saya dulu wahyu. bang. Kita Dengarkan saya dulu, validasi Bang. saja nabi yang Gantian benar kita itu ngomong. seperti apa. Kita gantian ngomong abangku ya, boleh ya, Oke, supaya silakan. diskusi kita ini mendapatkan nilai positif dari teman-teman baik Kristen maupun Islam. Jadi gini, kita dudukkan dulu Islam Kristen, lalu Yahudi di tengah, kan begitu? Ya kan ya. Habis itu kita berbicara mengenai konsep ketuhanan. Islam Tuhannya Allah, Kristen Tuhannya Yesus. Lalu kita takar sembahan para nabi di tengah-tengah Bani Israel. Begitu caranya. Jangan Anda melawan Islam dengan Anda seakan-akan Anda Yahudi. Anda harus pandai memilah bahwa Yahudi dan Kristen itu adalah dua agama yang berdiri sendiri. Satu agama langit, satu agama bumi. Tidak bisa Anda menghadapi saya dengan Anda seakan-akan Yahudi, mewakili Yahudi. Berat itu. Karena kami umat Islam menyembah Tuhan yang mengutus para nabi. Itu nggak bisa Anda batasin. Yang terjadi hari ini yang Anda harus tahu sekarang adalah gini, Bang. sama dulu. Abang mengatakan bahwa abang menyembah Tuhan yang mengirim para nabi. Iya, Sementara Tuhannya abang itu baru diperkenalkan Muhammad abad ke-7. Karena Nabi Muhammad ada di abad dia ke-7. mengirim para nabi? Nabi siapa yang pernah dia utus? Nah, salah satunya Abraham, Selain Ibrahim. Muhammad, nabi siapa yang pernah dia utus? Salah satunya Ibrahim. Ibrahim Nabi yang mana? Ibrahim. Ibrahim itu siapa? Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Musa, Nabi Isa. Itu iman kami. Anda nggak bisa kemudian Sejak membatasi kapan itu. Ismail itu dipilih Tuhan jadi nabi? Tertulis di mana? Dengarkan saya. Ketika berbicara tentang kenabian, nabi itu adalah Tuhan yang mengutus mereka. Mereka mendapatkan penglihatan, mereka mendapatkan firman, mereka mendapatkan petunjuk untuk diri mereka sendiri. Dan ketika dia menjadi rasul, maka dia diutus untuk kepada umatnya. Nah, sekarang saya mau tanya kepada saudara, nabi kami kan Nabi Muhammad. Sabar. Sebagai orang Kristen, nabi Anda siapa? Nabi orang Kristen. Iya. Nabi orang Kristen itu Nuh, nabi kami, Abraham, Ishak, Oke. Nah, jangan Yang kamu saya main tanya nabinya Oke. Kristen, bukan nabinya Yahudi. Oke, baik. Sekarang jangan mute saya dan jangan kick saya. Ya, yang penting Anda waras. Pakai ini, Iya. pakai ini. Menurut kamu Kristen itu asalnya dari mana? Kristen itu asalnya dari Roma. Asalnya dari Roma. Sejak kapan Ya. Kristen itu asalnya dari Roma? Sejak kemudian orang-orang Roma berhenti menyembah Zeus dan menggantikannya dengan Yesus. Roma itu di negara mana? Vatikan, Roma. Sekarang tunjukkan aja nabinya. Oke. Nabi Kontak untuk Kristen itu Kamu siapa? sebentar. Kamu berkata Nabi untuk Kristen. itu dari Nabi untuk Roma. Kristen siapa? Roma itu bilang, Nabi- kamu bilang sebut Vatikan. Sekarang saya tanya kamu.
Nabi Kata untuk Kristen itu siapa? permulaannya berasal dari mana? Antioquia, Turki, pengikut Paulus, Antioquia penyembah itu berada di Kristus. mana? Mesir, Antioquia, Turki, Antioquia di Mesir. Alexandria. Pantas aja saya diskusi Lalu sama di mana? orang yang nggak paham Lalu di mana? sejarah. Lalu di mana? Ingat Antioquia itu di mana? Pantas kamu ini ternyata nggak punya ilmu semua. Antioquia itu di mana? Antioquia di mana? Bukti kamu itu nggak cerdas, kamu nggak pintar. Jangan. Saya bertanya, nabinya Kristen siapa? Saya Nabinya Kristen. ini saja validasi Nabinya sejarah ini Kristen. saja kamu nggak paham. Kamu nggak tahu Nabinya Kristen Antioquia itu siapa? berada di negara mana. Lalu Nabinya bagaimana? Kristen siapa? Nabinya Kristen di mana, Bang? Nabinya Kristen. Nabinya Kristen. Nabinya Kristen. Ayo jawab. Nabinya Kristen siapa? Baik mana? Hah? Bermalam ki? Jadi kita lagi sholat kah? Oh, pakai ini tak mau saya dulu uang di rekening tak? Nah sayang, nanti tinggal tanya abah berapa ya? Nabinya Kristen dulu bosku. Nabimu siapa? Nabi yang mengajarkan menyembah Yesus. Nabi yang mengajarkan makan babi itu siapa? Nabi yang mengajarkan ibadah minggu itu siapa? Nabi yang mengajarkan masuk gereja itu siapa? Nabi yang mengajarkan tidak bersunat itu siapa? Itu aja dulu bahas, nggak usah terlalu tinggi-tinggi. Nabinya Kristen siapa? Itu dulu. Nabi itu adalah yang menerima wahyu dari Tuhan untuk umatnya, gitu loh. Jangan gila permanen. Siapa nabinya Kristen? Itu dulu. Termiut. Anda termiut dari tadi, termiut. Nabinya Kristen siapa? Saya ingin dengar. Oke, jangan ke sana dulu. Kita Nggak harus bisa. validasi. Sebentar. Nggak bisa. Siapa Ya, nabinya oke. Kristen yang mengajarkan Kristen? Silakan. Makanya saya bilang Anda bro, kita validasi sejarah saja. Anda nggak paham. Jangan sejarah. Kalau hanya menggunakan apa kitabnya yang Yahudi, kamu jangan sampaikan sejarah. itu tidak ada fakta. Saya tidak ada bertanya pembuktian. secara Sejarahnya kamu nggak konsep, paham. siapa Kamu yang bertanya, mengajarkan siapa nabi yang agama mengajarkan Kristen? Kristen? Iya, siapa? Emang Kristen itu adanya kapan? Mulai ngaco. Lah, Yang saya ini tanya, pasti dia siapa mau kick saya nabi? sekarang ini. Karena Siapa modal kamu nabi? 15 Nggak ada kali yang ketemu nge-kick. sama saya, kamu kick Nggak saya, ada kamu yang nge-kick. mute saya. Saya cuman bertanya, dan itu pertanyaan mau saya dari buktikan sebelum sekarang Belanda ini. masuk ke Di sini Indonesia. ada 8.300 orang menonton kita. Dari saya mau kau buktikan sendiri. sejak Kamu udah berkata, bisa sikat gigi siapa sampai nabi sekarang. yang mengajarkan Kristen? Nah, jawab. dari pertanyaanmu ini saja kita validasi sejarah. Pertanyaanmu terbantahkan. Lihat, mukanya saja sudah berubah. Karena dia nggak Saya paham tanya, sejarah, kapan siapa ada Kristen, kapan nabinya ada. Kristen, Dia nggak tahu abangku? apa-apa. Dia nggak paham Kalau kami Kristen itu ditanya asalnya kan, dari mana. siapa Dia berkata nabinya bahwa Antioquia Yahudi? itu ada di Roma. Musa. Siapa nabinya Islam? Nabi Muhammad. Parah Siapa nabinya kau. Kristen? Siapa nabinya Kristen? Saya kira kau ini orang cerdas loh semua. Pertanyaan sederhana. Teriak. Nabi mana yang Ternyata mengajarkan ilmumu menyembah nol. Yesus? Nabi mana yang mengajarkan makan babi? Nabi siapa yang mengajarkan Anda ibadah minggu? Nabi siapa yang mengajarkan Anda Natalan? Nabi siapa yang mengajarkan Anda tidak bersunat? Apa jawabannya? Pertemuan yang ke-16. Sekarang ini pertemuan yang ke-16. Baru saya bisa lihat mukanya Zuma merah padam, ya. Nggak ada ekspresi nabinya- lantang-lantangnya. Nabinya Kristen siapa? Saja sejarah tentang Kristen asalnya dari mana saja sudah membuat kau KO. Nah, sudah ku jawab di Antioquia, Sejarah sudah ku asal jawab. Kristen saja sudah Sekarang menampar mukamu, nabinya kau KO. Kristen, Bang. Nabinya Kristen itu siapa? 8.600 dengar.
Baru satu pertanyaan Nabinya tentang Kristen itu asal-usul siapa? Kristen saja. Orang- Zuma yang orang kalian Yahudi banggakan ditanya. sudah KO dia. Orang Yahudi ditanya, Dia wahai tidak bisa saudaraku Yahudi, menjawab asal-usul nabimu Kristen dari siapa? mana? Nabi Musa, Udah mulai Moses. ngaur dia bicara. Wahai umat Coba Islam, lihat nabimu mukanya. siapa? Nabi Ketika dia Muhammad. berbicara selalu Wahai ekspresinya on fire. Kristen, nabimu Sekarang dia siapa? nggak berani tatap kamera. Kristen di mana? Ekspresi mukanya Kristen sepertinya tahun udah mau mana? nangis. Kristen itu Nah, lahir tahun udah mulai berapa? teriak-teriak dia. Udah Nanti mulai bentar lagi dia teriak. kick saya, dia milik Mukanya saya. merah. Sebentar lagi aku dikik. Saya bertanya, Zuma. siapa nabinya Kristen, abangku? Zuma. Nabinya Kristen siapa, Bang? Oke, Habis baik. habis air liur. Baik. Oke, baik. Jawab, saya diam. Ya. Sekarang tadi pertanyaanmu. Siapa nabi yang mengajarkan Kristen? Betul? Nabinya siapa? Nabinya Kristen siapa? Oke. Kalau kamu bertanya siapa nabi kami Kristen, semua tertulis di dalam Alkitab, mulai dari Kejadian sampai Maleakhi. Semua itu ada. Nabinya Kristen yang saya tanya, Bang, nabinya Iya. Kristen. Oke, yang mengajarkan Nuh, menyembah nabi kami, Yesus. Abraham, Musa, Isa, Di mana Yakub, Abraham mengajarkan ya. Kristen? Di mana? Di mana? Yesaya, Yeremia. Di mana Semua Abraham itu adalah mengajarkan nabi kami. Kristen? Nah, itu nabi tidak tanya kami. itu. Hah? Nabi Saya orang tanya Kristen siapa itu. siapa nabi Nabi yang pertama mengajarkan itu Kristen, Nuh. Abang? Nabi kedua itu Abraham. Saya tanya, turun. siapa Nabi-nabi yang nabinya lain sampai Kristen? Musa, sampai ke Yang Samuel, yang mendirikan, sampai yang ke mengajarkan Yesaya, Kristen. Yeremia, Hosea, semua nabi Kalau Kristen. Abraham Hah? mengajarkan bersunat, Kristen tidak bersunat. Nah, yang saya tanya, siapa Oke, nabi saya yang tanya mengajarkan Anda. tidak bersunat? Abraham Gitu. mengajarkan bersunat. Di mana ayatnya di Quranmu nabimu bersunat? Nabinya Kristen yang Iya, mengajarkan nabimu tidak bersunat bersunat di mana? siapa? Oke. Jawab dulu, Bang. Iya, Jawab dulu, perintah Bang. di Quranmu bersunat itu di mana? Siapa nabinya Kristen yang Perintah mengajarkan di Kristen? Quranmu itu bersunat itu di mana? Siapa Di mana ayat nabi Quranmu, nabimu yang bersunat? mengajarkan Hah? kekristenan? Ayat Quranmu di mana? Surah apa? Siapa Surah nabi apa yang yang menuliskan mengajarkan Muhammad bersunat? kekristenan? Coba Nabi kamu kami jawab Nabi saya. Muhammad. Surah apa Nabi yang Yahudi, menuliskan Muhammad Musa. bersunat? Saya Nabi mualaf hari Kristen ini. siapa? Saya mualaf hari ini kalau ada orang ayat gila di nggak dalam bisa masuk Quranmu, Islam. Muhammad itu Haram bersunat. hukumnya orang gila masuk Islam, nggak boleh, nggak boleh. Jauh. Yang saya tanya, siapa nabi yang mendirikan agama 9.400K Kristen? nonton kita. Lihat mukanya Siapa Zuma. nabi yang mendirikan agama Kristen? Coba lihat mukanya Zuma. Dia tidak bisa berekspresi bebas, berbicara lantang. Siapa nabi yang Pertemuan yang mendirikan agama 15 kali pertemuan sama Kristen? dia kick dan mute saya. Dia sudah malu Siapa sekarang, dia nggak berani nabi? kick saya dan mute saya. Dengarkan nih, Karena dia Kristen sudah terlanjur seluruh malu. Indonesia, dengarkan nih. Karena Saya bertanya validasi sederhana nih. sejarah kekristenan saja dia tidak Siapa sanggup untuk nabi menjawab. yang mendirikan agama Kristen? Kalau Yahudi Nabi Musa, Islam Nabi Muhammad, Kristen Nabi siapa yang mendirikan agama Kristen? Nabi siapa yang mendirikan agama Kristen? Dibuka mute-nya, dibuka. Mute-nya dibuka. Jawab pertanyaan saya. Saya masih kasih abang ini kesempatan satu kali. Siapa nabi yang mendirikan agama Kristen? Contoh, ibadah minggu, Oke. menyembah Yesus, Bukti kita makan validasi daging, kebenaran tidak bersunat, sejarah saja. 3 Tuhan, Validasi fakta Natalan, sejarah saja. Ketika gitu. kamu bertanya siapa yang nabi yang mendirikan mengajarkan agama Kristen, siapa itu sudah yang membuktikan bahwa mendirikan kamu agama Kristen? Ya. Membuktikan Siapa kamu nabi yang BODOH. mendirikan agama Kamu nggak paham Kristen? sejarah Kristen itu ada kapan? Lalu kamu bertanya siapa Tinggal nabi yang Anda mengajarkan jawab. agama Kristen? Tinggal Anda jawab siapa nabi yang mendirikan agama Kamu waras Kristen? nggak? Zuma, kamu waras nggak? Pertanyaanmu saja membuktikan kamu manusia nggak waras. Karena kamu nggak paham sejarah. Kapan Nabi ada, kapan Kristen ada. Kamu nggak waras. Lalu bagaimana saya bisa menjawab pertanyaan BODOH Saya seperti cuma ini? mau bertanya, siapa agama yang menggiring manusia menyembah Yesus? Siapa pendirinya? Zuma. Nabi Musa mengajarkan umatnya menyembah Elohim. 9.500 kali Nabi coba tatap Muhammad matanya Zuma. menggiring umatnya menyembah Allah. Dia tidak berani bicara Nah, lantang sama saya. siapa yang Biasanya kalau dia menggiring bicara dengan manusia orang lain, menyembah teriak-teriak Yesus? berkuar-kuar. Sama saya hanya validasi sejarah saja. Dia tidak sanggup menjawab. Saya hanya Oke. validasi sejarah saja, dia tidak sanggup Oke, menjawab.
saya nggak sanggup. Oke, sekarang Anda sanggup menjawab ketika saya tanya siapa yang mendirikan agama Kristen? Kristen bukan agama? Lalu dari mana ini? Supaya kamu tahu. Dari mana Kristen? Dari mana? Oke. Awal mula Kristen itu kan dari Antioquia, dan itu adalah sebenarnya orang-orang kafir ini menghina pengikut-pengikut Kristus, ya, makanya disebut Kristen. Nah, karena Kristen itu mulai berkembang, orang-orang pengikut Yesus itu mulai berkembang, maka disahkan menjadi agama pada abad keempat. Itulah baru dijadikan agama resmi. Nah, konsep agamanya, Kristen itu bukan agama. konsep tetapi agamanya adalah siapa yang pengikut bikin? Kristus. Jadi kalau Konsep tidak agamanya siapa yang bikin, disahkan Bang? jadi agama pun tidak masalah. Abangku yang cantik, Karena bagi siapa kami, yang keimanan membuat Kristen konsepnya? itu percaya kepada Yesus Kristus Siapa adalah yang Tuhan dan membuat Juru konsepnya? Nyembah Makanya, lewat Yesus, kesempatan ibadah ini minggu, semua, makan saya sarankan babi, kamu tidak bersunat. bertobat dan Itu Nabi percayalah siapa? kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Nabi Selamat. siapa yang You will be membuat saved konsep when itu, you believe that Bang? Jesus Christ is Lord. Siapa yang membuat You will konsep be saved Kristen when ini? you believe that Jesus Christ is God. Siapa yang You will membuat be konsep saved when you trust Kristen? in Jesus Christ. Siapa yang membuat konsep Kristen ini? Siapa? Konsep Yesus Kristen. tidak pernah mengajarkan ibadah minggu. Yesus tidak pernah mengajarkan makan babi, tidak bersunat, Natalan, Cuma 3 Tuhan. saya Yesus akan naik bahkan lagi. tidak pernah. Yesus tidak Kamu pernah memberikan perkaya validasi dulu tentang buku ini. literasimu tentang sejarah, ya. Nih. Baik sejarah Kristen Yesus dan tidak sejarah pernah Islam. mengenal buku Ya, ini. kamu perbanyak Yesus dulu tidak itu, pernah mengenal. ya. Saya Yesus tidak perlu pernah menjawab mengenal ini. pertanyaan-pertanyaanmu. Ketika kau Yesus bertanya, tidak mengenal saya hanya buku ini. validasi saja dengan sejarah yang ada. Yesus tidak mengenal Sudah buku ini. Yesus membantah tidak mengenal setiap buku ini. statement dan pertanyaanmu. Yang tiap minggu kamu Supaya kamu ketek ke tahu itu. gereja, Hah? Yesus tidak kenal ini. Yesus tidak kenal ini. 9.800 Yesus yang lagi mengenal nggak menonton. ini? Coba lihat Yesus kenal wajahnya nggak ini? Zuma. Yesus Lihat kenal nggak ini? wajahnya Zuma. Ini Biasanya buku dia panduan bicara yang kau dengan pakai orang di lain, gereja. teriak Yesus lantang. kenal nggak ini buku? Pertemuan Perjanjian kami Baru. yang ke-16 ini, dia nggak berani kick saya dan mute Nih. saya lagi karena dia sudah malu dengan saya. Makanya dia tidak bisa menjauh. Lihat mukanya dia. Biasanya dia Siapa berekspresi yang teriak lantang. mendirikan Sekarang agama suaranya Kristen? hilang. Ternyata Kristen tidak didirikan. Ternyata Kristen Makanya bukan saya bilang agama. Zuma dan teman-teman Muslim. Jadi ketika kalau kalian Kristen membahas bukan Kristen, agama, sebelum kalian berarti bertanya, Kristen coba itu kalian apa validasi. kalau bukan Pertanyaanku agama? seperti ini, Partai. menurut fakta sejarah seperti Yayasan. apa? Supaya tidak bikin malu Partai. seperti sekarang ini. Kau sendiri Partai. mempermalukan umat Islam. Kalau Zuma. bukan Kristen itu bukan Kau sendiri agama, berarti mempermalukan apa? umat Islam. Multi-level Dengan ketika marketing. kamu bertanya, tetapi Sales. kamu tidak tahu dasar-dasar dari Sales. pertanyaan itu apa. Kristen itu Nggak ada apa kalau bukti. bukan agama? Sales. Oke. Hah? Penjual panci. Penjual panci Oke, Kristen bro. itu kalau bukan agama. Jadi Bang Zuma, Jadi Bang Zuma, sorry. tidak ada Saya tidak keras ada berdiskusi satupun sama Anda, nabi, tetapi saya tidak tidak pernah ada membenci Anda. satupun nabi yang mendirikan agama I don't Kristen. hate Titik. you, bro. Ya, saya mengasihi kamu, bro. Tidak ada satupun nabi yang Sorry, mendirikan mungkin Kristen. kalau ada kata-kata saya yang Yesus menyinggung hanyalah Anda, saya minta maaf. Tuhan. Yesus Tuhan Saya bagi orang minta jahat. maaf, ya. Dalilnya jelas. Saya minta maaf kalau ada. Di dalam Tetapi, kisah para saya hanya mau pewarta mengingatkan 2 nomor Anda, bro. 36. Yesus Please, adalah Tuhan yang dibuat jangan- menjadi Tuhan untuk Jangan orang-orang juga jahat. membohongi umat-umat Islam yang lain yang Kristen dapat. bukan didirikan oleh para nabi. Kristen adalah agama dari barat yang Yesus sendiri tidak kenal Kristen, bahkan menyebut nama Kristen aja Yesus tidak pernah Jangan mute-mute, mengenal ibadahnya mulai orang mute Kristen lagi. tidak pernah. Yesus tidak Pakai pernah ilmu mengenal mute Bible kau orang sekarang. Kristen. Yesus tidak tahu hari ibadahnya Bentar lagi Kristen. kau kick saya. Yesus tidak mengenal Paulus. Yesus tidak mengenal pengarang Matius, itu lihat aja, pengarang ya. Yohanes, pengarang Markus, pengarang Lukas. Yesus tidak mengenal itu semua. Bahkan Yesus tidak Ini mengenal saya udah buku mau ini. turun. Saya minta maaf, saya mau Yesus turun, tidak bro. mengenal ini. Ya, Yesus tidak ya, mengenal bukumu oke. ini. Nggak Ini masalah, buku nggak masalah. ilegal. Ya, Itu nggak justru masalah. masalah. Bro, Itu justru masalah. Jadi Yesus saya tidak bahagia mengenal agama diskusi Kristen. sama Anda sore hari ini. Yesus Terima tidak mengenal kasih. agama Anda, agama Kristen. Hampir setengah jam. Yesus Kamu tidak nggak mengenal kamu nggak kick kitab saya. saudara. Saya Oke? menghormati Anda. Kemudian Saya respect Yesus sama tidak Anda. mengenal cara-cara Saya minta ibadah maaf kalau Anda. mungkin ada kata-kata saya yang Yesus menyinggung tidak Anda mengenal atau konsep yang agama menyinggung Anda. teman-teman Islam yang lain ya. Saya Yesus minta maaf. tidak mengenal apa itu Tetapi gereja. saya hanya mau menyampaikan Oke? satu hal. Jadi Ketika kita mau berdiskusi Kristen atau mau berdebat adalah tentang kelompok kebenaran,
yang Jangan ketika kita Yesus suka datang mirroring ketika akan ayat-ayat diusir, kita orang akan kita ditendang mirroring, ke kita hanya neraka bahas satu dua dengan kalimat, Yesus lalu kita berkata, mengklaim bahwa itu kebenarannya enyahlah sesuai dengan pemahamannya daripadaku kita. wahai Kristen, seperti itu, bro. aku Ya. tidak mengenal kalian. Kalian bro. adalah semua pembuat kejahatan. Oke ya. Jadi kau Bravo. sudah sadar ya Cuma, Bang ya. Agama luar biasa. Kristen itu tidak diajarkan Luar oleh biasa. Yesus dan tidak Oke. ada nabi yang Pesan saya mengajarkan buat- kekristenan. Pesan saya buat Oke? abang. Jadi please. saya Pesan saya buat minta abang, please. Anda kalau Anda Jangan- ingin naik di komal saya, kuasai ilmu kekristenan dulu baru hadir di Oke. komal saya. Kalau Baik. cuman Saya turun, begini, nanti saya naik lagi. Saya ini naik kalau lagi, cuman oke? begini, saya Oke. masih menghargai diskusi sama kambing daripada so tahu modal mulut tidak ada ilmu. Oke? Dadah. Oke. Silakan. Bye bye. Thank you. Ya, silakan. Cari rumah sakit terdekat. Sakitnya hati ini Gak berani, selalu gak berani mau kick dia saya. bawa-bawa agama Gak berani kick Kristen, saya dia. tapi Lihat ternyata mukanya ekspresinya beda jauh, tapi saudara-saudara. ternyata teman-temanku Wow, ternyata agamanya Oke. tidak pernah Ya. diajarkan Semoga Yesus. kamu seperti kata Yesus, Ternyata gini, Zuma, Yesus bukan aku tidak yang memilih mengenal kamu. Bukan kamu yang memilih aku, Kristen. tetapi akulah yang memilih Yesus kamu. tidak Semoga mengenal abang Kristen. dipilih oleh Itu Tuhan ucapan Yesus sehingga kepada kaum menjadi Israel. Rasul Itu ucapan Paulus Yesus yang untuk mampu orang berbangsa Yahudi, ini. Salam bukan hormat buat ucapan abang. untuk orang Tuhan Yesus Kristen. mengasihi abang, saya mengasihi Itu ucapan abang. Yesus Semua umat Kristen untuk juga mengasihi kaum abang. Saya Bani percaya kami semua juga terus berdoa buat abang. supaya Yesus abang juga hanya dibukakan mengenal Bani mata rohaninya Israel. sehingga bisa melihat Orang kebenaran Kristen yang sejati kelompok itu yang asing di mana. mata Bahwa Yesus. hanya di dalam Yesus tidak mengenal keselamatan itu bisa kita peroleh. Kristen Amin. adalah orang yang menyamar menjadi pengikut, tetapi Yesus tidak mengenalnya. Jadi Kristen adalah orang asing yang hadir setelah Yesus pergi memakai nama Yesus. Kosong nyaring bunyinya. Silakan buka kamera, diskusi, jangan sampai malu kayak abang tadi. Buka kameranya, jangan sampai malu kayak abang tadi. Saya tanya siapa nabinya Kristen, ternyata nggak bisa jawab. Ada agama yang tidak memiliki nabi, itu apa? Agama apa itu namanya teman-teman? Ternyata tak ada nabinya. Yesus bukan nabinya. Musa bukan nabinya. Harun bukan, Ishak bukan, Abraham bukan. Tapi kalau mereka percaya bahwa nabi-nabi ini adalah nabi, ya bukan itu yang kita tanya. Kita juga percaya nabi-nabi tadi adalah nabi, tapi bukan nabi yang mengajarkan kita sampai kita hadir sebagai muslim. Yang mengajarkan kita adalah Nabi Muhammad. Nah, dia hanya percaya rentetan nama yang disebutkan itu nabi. Yang kita tanya, yang mengajarkan kekristenan ini nabi siapa? Ternyata enggak ada, teman-teman. Enggak ada. Dan ternyata diakui Kristen bukan agama. Ya, kalau bukan agama lalu apa Kristen ini? Partai. Apa Kristen kalau bukan agama, teman-teman? Multi level marketing. Oke. Naik sekarang teman-teman Kristen, silakan. Lawan saya pakai ilmu ya. Jangan menghujat, jangan maki-makian. Pakai ilmu. Kita butuh orang Kristen. Ya, siang, silakan. Sore, menjelang siang, menjelang sore. Buka kameranya. Undang-undang kamera undang. Saudara, Assalamualaikum. saudara. Waalaikumsalam. Siapa bang? Bang, Silakan. Assalamualaikum Bang Sumas. Cuma Bang, maksudnya tadi yang disampaikan yang si Raja Kim Dong itu katanya agama Kristen itu bukan agama. Maunya dia apa itu? Kalau seperti Ya itu. Mas, Itu yang saya tanya tadi. bisa buka kamera saya Bang Zuma. Maaf. Itu yang saya tanya tadi, Bung. Kenapa diulang lagi? Yang saya tanyakan tadi itu, abang apa naik mengulang-ulang juga pertanyaan yang sama. Mantap kali, Bang. Kau masih menyembah? Enggak. Kau masih menyembah Tuhan yang dibuat sama Tuhannya Yahudi? Masih. Ajarkan saya Bang Zuma. Ya. Berarti kamu masih di dalam kelompok orang jahat berarti ya.
Waduh. Iya dong. Kan yang dijadikan sebab kepada mereka Tuhan kan orang jahat. Begitu. Malas. Pengaruh minuman itu, teman-teman. Kenapa dia punya nyali? Karena topi miring. Biasanya dia tidak buka kamera. Silakan teman-teman naik ke sini, kita diskusi. Utamakan etika. Jangan ngamuk-ngamuk, jangan keluar-keluar kosong gitu. Pahami bahwa Bang Suma itu adalah orang non-Kristen yang belajar Bible puluhan tahun. Pahami itu dulu, supaya teman-teman bisa mengerti bahwa mereka tidak sedang berhadapan dengan jemaat, atau mereka tidak sedang berhadapan dengan pendeta. Makasih teman-teman. Tetapi mereka sedang berhadapan dengan seorang Muslim yang belajar puluhan tahun tentang Bible. Artinya, Bible menjadi salah satu kisi pengajaran yang dia pelajari tanpa tendensi dogma doktrin. Betul-betul mendudukkan perkara yang ada di dalamnya sesuai dengan apa yang seharusnya. Masya Allah. Syukran teman-teman. Kita tunggu lagi sahabat kita, rekan-rekan kita Kristen yang mau berdiskusi dengan ilmu, tapi ya bukan so paten, so cantik, maki-memaki. Naik aja di sini, kita diskusi dengan baik. Silakan. Yang Muslim mohon untuk untuk dibatalkan ininya, multinya. Terlalu banyak permintaan ini, berlomba-lomba umat Islam juga nih yang naik. Bisa dibatalin ya teman-teman ya. Diperiksa bang ya, moderator diperiksa bang. Mumpung lagi semangat-semangatnya kita berdiskusi nih. Halo, semangat siang. Nah itu kan capek kan kalau begitu. Silakan dibatalkan teman-teman. Kenal dari Sumatera, abangku. Siap. Iya, maksudnya yang ngomong dikit bang, yang Kristen yang naik. Sore, selamat siang. Sore saudara, silakan buka kamera kalau Kristen atau Katolik. Silakan. Tolong yang Islam gak usah naik ini ya, memberikan masukan dulu pada saat lagi rame teman Kristen kita mau naik ke atas. Ya, halo bang. Selamat siang. Ini ada sore juga. Ini ada tema Yesus Tuhan untuk siapa bang? Ya, Yesus Tuhan untuk siapa? Nah, Yesus Tuhan ya untuk orang Kristen lah. Untuk orang Kristen. Berarti Kristen ini termasuk orang jahat bang ya? Ya. Berarti Kristen termasuk kelompok orang jahat ya? Ya, itu penilaian Bang Juma. Bukan bang, karena kan Yesus dibuat menjadi Tuhan oleh Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi kan sudah ada. Yesus ini dibuat menjadi Tuhan oleh Tuhannya Yahudi kepada mereka yang memusuhi Yesus, yang membenci Yesus, yang menyalib Yesus bang. Orang-orang pengikut Yesus yang mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Enggak, Tuhan Elohim membuat Yesus menjadi Tuhan untuk mereka yang menyalib Yesus bang. Itu dalil. Gitu. Tuhannya Yahudi yang membuatnya menjadi Tuhan. Bisa dibaca di KPR 236 abang. Di situ jelas bagaimana Tuhannya Yahudi. Ya. Jadi orang Yahudi kan sudah punya Tuhan itu, namanya Hashem. Mereka menyebutnya dengan Hashem. Nah, Hashem atau Yehovah mengutus nabinya, mengutus rasulnya bernama Yesus. Ketika Yesus datang, lahirlah orang-orang yang membencinya,
sampai kepada mereka berupaya keras untuk menghilangkan Yesus di bumi. Nah, akhirnya Tuhan marah. Dijadikanlah Yesus itu sebagai Tuhan bagi mereka yang menyalibnya. Itu real, tertulis di KPR 2 nomor 36, 37, 38, 39, 40. Nah, Kristen ini dari mana? Kristen ini berasal dari orang-orang yang tadi, orang-orang Farisi itu. Gitu, Bang. Ya orang-orang yang percaya kepada Yesus toh. Enggak, bukan. Justru orang yang menjadi pengikut para penyalib Yesus itu orang-orang yang tidak percaya Yesus, Bang. Orang yang percaya Yesus tidak menyalib Yesus. Yang menyalib Yesus itu adalah orang yang tidak percaya. Iya memang. Nah, sekarang Kristen berada di mana? Kristen menjadi pengikut orang yang tidak percaya kepada Yesus, tetapi justru menerima kondisi setelahnya, yaitu Yesus dibuat menjadi Tuhan bagi orang-orang yang percaya, yang tidak percaya. Berarti orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan adalah kelompok orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Itu abangku. Itu pemahaman Orang yang sama. sekarang begini, apakah abang tahu ketika Yesus datang, Yahudi terdiri menjadi dua kelompok besar. Yang pertama yang percaya, yang kedua yang tidak percaya. Yang menyalib Yesus yang percaya atau yang tidak percaya? Yang menyalib Yesus orang yang tidak percaya pasti kan. Nah, sekarang simbol salib di mana? Di Yahudi atau di Kristen? Simbol salib ya bagi Kristen lah. Nah, berarti di Kristen posisi kelompok yang membenci Yesus. Kalau menurut Kristen itu salib itu adalah lambang. Memang kalau pemahaman orang yang lain bahwa itu adalah lambang penghina, tetapi menurut pemahaman orang-orang yang mengikut Yesus, salib adalah melalui salib lah orang-orang diselamatkan dan orang-orang berlomba-lomba untuk mengikuti Yesus. Itu pengajaran orang-orang Farisi untuk supaya menjerat orang lain masuk ke dalam kelompok mereka. Sedangkan orang-orang Yahudi yang mencintai Yesus, jangankan menjadikan salib sebagai simbol, membenci Yesus aja tidak. Orang Yahudi paham salib itu adalah simbol kutuk. Salib itu adalah tempat hukuman orang melakukan kejahatan. Yesus disalib oleh orang yang jahat, bukan Yesus disalib oleh orang benar. Yang menyalib Yesus itu adalah orang jahat. Berarti orang benar ini didudukkan pada tempat yang salah. Lalu setelah mereka menyalib orang benar ini, Tuhannya Yesus marah. Maka mereka dikutuk, dengan mereka dijadikan sebagai hamba oleh Yesus. Mereka menjadi hamba-hamba Yesus dikarenakan Tuhan marah kepada mereka. Sama seperti Musa diutus menjadi Tuhan bagi Fir'aun. Keluaran 7 nomor 1, aku mengangkat engkau menjadi Tuhan bagi Fir'aun. Yesus, aku membuat dia yang kau salibkan itu menjadi Tuhan bagi mereka orang Farisi. Jadi Musa jadi Tuhan untuk orang jahat, Yesus jadi Tuhan untuk orang jahat. Sekarang Kristen ikut di mana? Kristen ikut menuhankan Yesus. Itu orang Kristen hari ini tuh jarang tuh pahami itu. Yang mereka tahu, kita ini pengikut Yesus, kita ini adalah anak-anak Yesus, kita ini adalah orang yang diselamatkan Yesus. Anda nggak sadar bahwa Yesus Tuhan hanya untuk orang yang jahat. Musa Tuhan hanya untuk orang jahat. Sedangkan Tuhan yang benar adalah Elohim yang di atas, yang maha suci lagi maha tinggi, yang mengutus Yesus, yang mengutus Musa. Bukan Musa yang Tuhan, bukan Yesus yang Tuhan, tetapi yang Tuhan adalah yang mengutusnya. Begitu, Bang. Ada lagi yang ingin abang sampaikan?
itu pemahaman Bang Juma itu keliru. Makin membaca Alkitab lebih lagi, membaca Bible lagi supaya betul-betul memahami. Abang tahu nggak apa dasar pijakan saya mengatakan konsep ini? Abang tahu nggak itu tertulis di mana di Bible? Di mana itu? Abang kan nggak tahu, cuman modal imani saja. Ke gereja, dengarkan khotbah, akhir bulan bayar perpuluhan, udah selesai. Abang nggak pernah mengkaji Bible. Saya mengkaji, menelaah dari kata-kata, dari huruf ke huruf, kalimat ke kalimat. Saya baca, saya tekuni, saya baca. Itu bukan kitab saya, tapi saya baca. Saya tidak pakai dogma untuk membacanya. Saya tidak pakai iman untuk membacanya. Saya pakai akal, ilmu pengetahuan untuk membacanya. Kalau begitu harusnya Anda berhikmat, tetapi Anda tidak berhikmat untuk menjelaskan. Hikmat itu ilmu, Bang. Saudaraku, hikmat itu ilmu. Nah, itu ilmu, tapi selama tadi Bang Juma katakan bahwa sudah membedah Bible begitu banyak, membaca dan Bible, tapi narasi Anda tidak sesuai seperti orang yang berhikmat. Baik, Bang. Izinkan saya kasih data di sini ya. Di kisah di KPR 2 nomor saya mulai dari 29. Kalau kita berbicara mengenai isi Bible ini di kisah para Rasul 2, kita akan sampai kepada pemahaman yang benar. Coba kita lihat di data 29 ya, Bang. Bagaimana Petrus berkhotbah di tengah-tengah mereka orang-orang Yahudi. Apa kata Petrus? Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepada kalian tentang Daud, yang dia adalah seorang nabi, yang kuburannya masih ada berada di tengah-tengah kita. Beliau telah menubuatkan tentang bangkitnya seorang Mesias, yang satu, jasadnya tidak tersentuh oleh kematian. Dua, jasadnya tidak ditinggal di kuburan. Tiga, malaikat Tuhan mengangkatnya ke langit. Itu kondisi khotbah Petrus menceritakan tentang Yesus yang mulia. Tapi meskipun demikian, diangkat oleh tangan kanan Elohim ke langit, namun ada yang nyangkut di tiang salib. Yang nyangkut di tiang salib inilah yang diserupakan dengan Yesus, itulah yang kemudian Petrus katakan, jadi seluruh orang Israel harus tahu bahwa Tuhan Elohim membuat Yesus yang kau salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Yang satu sudah terangkat ke langit, tapi yang terlanjur nyangkut kalian salibkan ini, itu menjadi Tuhan untuk kalian. Jadi ada dua Yesus di situ di khotbah Petrus. Satunya terangkat, yang satunya disalib. Yang disalib ini menjadi Tuhan bagi orang yang menyalibkan. Baca nomor 37-nya, Bang. Apa reaksi mereka orang-orang Farisi setelah mendengarkan bahwa ada ayat yang mereka salib menyangkut, yang Tuhan satunya terangkat, terus Tuhan satunya menyangkut di tiang salib, itu ada ayatnya. Ada kisah para rasul tadi, satu perikop itu 29, 30, 31, 32, 33. Di data nomor 33-nya, tangan kanan Elohim mengangkat Mesias sampai ke langit. Jadi kata Petrus, jadi seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan. Yang kau salib itu artinya yang tidak terangkat ke langit, tetapi dia disalib. Yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa? Untuk kalian orang jahat. Yang satu sudah terangkat ke langit. Maka mendengarkan itu. Yang disalibkan berapa? Terus yang satunya terangkat, yang satunya tidak. Yang satunya tidak terangkat. Yang disalibkan itu Yesus itu berapa orang? Satu orang? Berapa orang? Yesus minimal 2 orang. Minimal 2 orang. Tapi banyak Yesus lain. Salah.
Yesus itu satu yang disalibkan, yang diangkat oleh Elohim ke naik ke surga. Oh, Itu ya, disinilah dari Tuhan. disinilah kekeliruan saudara-saudara saya Kristen. Lupa akan pesan Yesus yang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan Ya berkata termasuk akulah Bang Juma itu Kristus. penyesat. Saya tidak memakai nama Yesus, Bang. Saya Suma namanya. Penyesat itu memakai nama Yesus, mengaku Yesus. Bang Juma belajar Bible, tapi menyampaikan narasi tidak sesuai dengan Bible lah, itu namanya Justru saya berdasarkan ini saya ngomong, nggak berani saya, Bang. Saya kena hukum kalau saya berbicara tidak berdasar ini. Sekarang pemahaman kita berbeda. Pemahamannya gini ya, Bang. Saya membaca data di sini tanpa doktrin dogma. Anda membaca ini lebih mengedepankan iman karena sudah terlanjur Kristen, maka seluruhnya pasti Anda akan mendominasikan iman Anda daripada data yang ada. Yesus sendiri yang berkata, Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah wahai murid-muridku agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kau percaya. Kristus yang mereka lihat itu bukan aku. Sebab 23-nya dari Matius 24-nya, sebab Kristus palsu. Artinya Yesus palsu akan datang melakukan banyak tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat, kekuatan-kekuatan. Sekiranya Yesus palsu ini bisa menyesatkan orang banyak, menyesatkan murid-murid pilihan juga. Itu nasihat Yesus, Bang. Saya sebagai Muslim lebih mendengarkan nasihat Yesus daripada pidato gereja. Yesus menasihati orang Yahudi abad pertama supaya waspada kepada Yesus palsu. Enggak, memang betul seperti begitu. Yesus Nah, berarti ada Yesus palsu kan? Iya, orang-orang yang mengaku dia Yesus. Nah, itu dia yang kumaksud. Orang-orang yang mengaku dirinya Yesus. Pengikut sejati itu ya memang itu Yesus yang benar, bukan Yesus yang lain. Kalau pengikut sejati, Bang, dua keadaan. Pengikut Yesus sejati dinasihati agar waspada kepada Yesus palsu. Ya. Keadaan kedua, kalau mereka tidak waspada kepada Yesus palsu, mereka bisa disesatkan oleh Yesus palsu ini. Ya. Maka mereka harus waspada. Berarti tidak ada jalan untuk beriman dan percaya kepada Yesus yang jadi Tuhan, yang disalib, yang keluar dari kubur, yang di Pulau Patmos, yang di Damsik. Itu tidak ada jalan. Kenapa? Karena ternyata Yesus palsu datang dengan kedahsyatan yang dibawa. Kenapa? Karena dia adalah penyesat. Makanya di akhir zaman nanti Yesus datang kedua kalinya mengusir orang-orang Kristen, abangku. Karena orang Kristen bernubuat pakai nama Yesus. Matius 7 nomor 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu? Bukankah kami bermujizat pakai namamu? Bukankah kami mengusir setan juga pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa kira-kira ini? Siapa itu, Bang? Yang bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus itu siapa? Iya. Orang-orang yang menyebut, yang melakukan mujizat dalam nama Tuhan tapi tidak sungguh-sungguh mengikuti teladan Yesus. Siapa mereka ini? Islam atau Kristen? Ya tidak ada orang Islam, dia mah orang-orang. Enggak, tidak ada orang selain Kristen yang bermujizat pakai nama Yesus, cuman Kristen. Nah, itu yang namanya nabi-nabi palsu. Nah, Kristen berarti, makasih. Berarti Anda sudah mengatakan itu, bukan saya.
Karena Iya. satu-satunya kelompok manusia di bumi ini yang memanggil Yesus Tuhan bernubuat membuat pakai nama Yesus hanya Kristen. Kalau Anda mengatakan nabi palsu, Kristen lah itu. Ya. Makanya murid-murid Jadi Yesus, ada- Bang, Itulah ada orang-orang yang menyebut Tuhan, tapi tidak sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus. Itu orang Kristen namanya. Kristen palsu. Tapi saya bukan Kristen. Saya tidak bernubuat Ya. pakai nama Yesus, Bang. Ya penyesat, Bang Jumat tuh penyesat. Saya mengajarkan hal yang Yesus sampaikan, kok saya dibilang penyesat. Kata Yesus begini, penyesat ketika datang memutarbalikkan kebenaran. Nah iya, Bang Jumat kan memutarbalikkan kebenaran. Oke, pertanggungjawabkan kalimat saudara, kebenaran mana yang saya putarbalikkan, abangku? Contoh. Yang contohnya, ya toh, Contoh. Yesus terangkat ke surga, Yesus bangkit ke surga, disalibkan, mati dan dikuburkan, bangkit ke surga. Tapi Bang Juma bilang tidak. Yesus Lah, yang mana yang masih saya ada di sesatkan? dunia. Itu Yes, Itu yang disalib itu bukan Yesus, Bang. Yang disalib itu, terus siapa? yang disalib itu adalah orang jahat, orang yang dikutuk Elohim. Bukan Yesus. Dia Loh, itu terus adalah siapa orang yang disalibkan? disalibkan itu adalah orang yang dikutuk, orang yang menerima suap. Siapa namanya? Kalau saya membaca Bible itu Yudas. Ya itulah namanya penyesat. Bukan, abangku. Coba Anda baca Markus Ada 16. tertulis Yudas yang disalibkan. Boleh, saya tunjukkan datanya. Ah, Anda perhatikan di sini. Ini pada di waktu Bible itu ya. Yes. Tunggu ya, Bang ya. Sorry. Saya buka datanya di kitab saudara sendiri, Yudas yang disalib. Sebenarnya kalau Bang Juma baca Bible berulang-ulang kali harusnya paham yang diselipkan itu siapa, yang bangkit itu siapa, Ini Bang. naik ke surga itu siapa, harusnya tahu. Tapi Bang Juma tidak mau percaya itu. Bukan tidak mau percaya, saya berdasarkan Bible. Saya nggak boleh berasumsi, Bang. Apalagi bicara agama orang. Ya bukan ini, Saya bukan berasumsi. Ini abangku, saya tunjukkan. Ini ya, ini kitab saudara ya, Matius 27 nomor 5. Apa yang dikatakan di sana? Nih. Maka ia pun, Yudas, melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Nah, kita lihat apa yang tertulis di sini. Catatan fullnya, TB, tentang TB nih. Matius 7. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Di Kisah Para Rasul 1:18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara apa ini? Disalibkan. Ini Bang. Atau disulah. Disulahkan. Kan Jadi pada masa dalil. itu. Yang di atas Iya, pada itu masa kan itu. Pada masa itu. Pada masa itu. Pada masa Memang pada itu masa hanya itu dilakukan dengan cara salib. Ini. Atau disulahkan. Disulahkan itu sama aja salib juga itu. Ya disulahkan itu beda, disulahkan dengan disalib beda. Disulahkan apa? Ditancapkan pada ujung tombak, ujung yang tajam kan di atas Ya, sama ini Bang. kan seperti Ini itu. nih. Ya tidak. Disalibkan tuh. Tidak. Itulah kesalahannya Bang Juma di situ. Tidak Kenapa memahami jadi saya salah ya? konteksnya. Ini Iya. tertulis begitu kok jadi saya yang salah, Bang ini. Saya Iya, sudah menunjukkan bukti bahwa internal di situ- Kristen pun mengakui itu.
Saya Anda mau menyalahkan saya? Dia kan menggantung diri sendiri, bukan orang-orang. Disalibkan itu Begini Bang Cuma. Yesus itu disalibkan oleh orang-orang yang tadi kan Bang Cuma sudah katakan bahwa Yesus itu disalibkan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, yaitu orang-orang jahat, ya kan? Iya. Nah, kalau Yudas itu dia pergi sendiri, menggantung diri sendiri kan? Nah, catatannya tadi di Bible apa? Kan? Catatannya tadi apa, Bang? Catatannya. Tadi kan Yudas pergi sendiri, menggantung diri. Mati pada saat itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Bukan, ya itu sepertinya karena pada masa itu kebanyakan orang-orang jahat itu disalibkan. Tapi kan pada waktu Padahal itu Yudas pergi sendiri, bukan dibawa oleh orang-orang. Tapi kalau penyaliban Yesus itu kan dibawa oleh orang-orang Romawi. Bagaimana ceritanya? Itu kan diceritakan kan? Kalau Bang cuma baca Bible berulang-ulang pasti kan di situ ada ceritanya. Abang, kalau kita dibawa oleh orang-orang Romawi, tentara-tentara Romawi, bukan pergi sendiri seperti Yudas. Ini ya kontradiksi yang terjadi tentang kematian Yudas itu sangat jelas, Bang ya. Saya tunjukkan kepada Abang kontradiksinya di mana. Di Matius 27 tadi, ini saya tunjukkan ya. Sabar dulu. Ia pun situ imam kepala. Nah ini Bang, saya tunjukkan lagi. Tidak apa-apa. Kontradiksi terjadi, dua berita yang tidak sesuai dengan keadaan antara informasi yang satu dengan informasi yang lain. Nih, ini berbicara mengenai penyaliban Matius 27 kematian Yudas. Kita lihat di data nomor 5-nya yang tadi. Apa yang dikatakan di nomor 5? Maka ia pun Yudas melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Nomor 6-nya. Itu Imam-imam, sabar bang. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab itu adalah uang darah. Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang priuk. Pertanyaan saya ke abang ini, data ini siapa yang membeli tanah? Yudas atau imam-imam? Imam-imam. Nah, kita lihat di Kisah Para Rasul 20 Kisah Para Rasul 1, kita lihat di data 18. Kontradiksinya sangat tajam ya. Nih. Sorry. Kisah Para Rasul 1. Nomor 18. Kenapa ini yang muncul ya? Di sini. Nih 18. Apa yang dikatakan di data 18 ini? Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh bertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Ini yang beli tanah di sini siapa, Bang? Kalau di situ narasinya Yudas yang beli. Nah, mana yang betul? Imam yang beli atau Yudas? Ya harusnya kan imam yang beli.
Nah, berarti ini salah. Kisah Rasul ini salah. Nggak mungkin keduanya benar. Dan yang mana yang benar? Bukan salah. Yudas ini telah membeli tanah dengan upah kejahatannya. Tadi di Matius 27, Yudas melemparkan koin, lalu kemudian Yudas menggantung, tidak beli tanah. Imam-imamlah yang mengambil uang tadi lalu membeli tanah. Mana yang betul? Ya. Jadi itu karena itu kan uangnya Yudas. Jadi di situ dikatakan ya, anggap aja itu Yudas yang beli, bukan para imam yang ini. Yang punya uang kan Yudas. Yudas ini yang punya uang siapa? telah membeli. Yang punya uang Yang siapa? membeli, yang punya uang Yudas itu hadiah iya, dari kan? upah berkhianat. Nah, di sini dikatakan dia membeli tanah dulu, baru kemudian menggantung diri. Matius 27 menggantung diri dulu, lalu Betul kan, menggantung diri kan, bukan disalibkan. menggantung Intinya diri kan dulu. Jadi yang kita maksudkan itu kan, bukan Bang, kalau kisahnya sudah perbedaan beli error atau begitu, tidaknya. kalau kisahnya sudah error begitu, maka tak bisa lagi dipercaya dua informasi ini. Maka lebih tepat tadi catatan kaki Matius 27, mati pada saat itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan atau disulap. Tidak. Ya sudah, silakan aja dengan iman abang, kan saya tidak paksa, saya hanya menunjukkan data. Silakan saudara Kristen saja menilai data Bible itu sendiri kayak mana. Ya, saya tidak punya kewajiban selanjutnya untuk memaksa Anda untuk percaya. Itu kitab Anda. Nah, itulah yang saya maksud. Nah, sekarang ketika Paulus mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Pertanyaan saya, menurut data Paulus dan data daripada Nabi Musa di Ulangan 27:25, kira-kira yang digantung terkutuk ini Yesus atau Yudas? Ya Yesus lah. Hah? Yesus menerima suap. Kan Ulangan 21, 22, 23. Apabila ada orang melakukan kejahatan yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia, lalu kau salib dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman dia atas salib. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diberikan Elohim kepadamu. Pertanyaannya, siapa yang digantung terkutuk oleh Elohim karena menerima suap ini untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh? Itu siapa? Yesus atau Yudas? Bukan menerima suap yang disalibkan. Loh, yang disalib ini adalah orang yang dikutuk Elohim, Bang. Dan yang dikutuk Elohim adalah yang menerima suap. Siapa dia? Narasinya kurang tepat. Silakan saudaraku, silakan Anda bantah Bible demi untuk menuhankan Yesus yang adalah pengganti Yesus di atas tiang salib. Silakan, karena Yesus memang sudah berpesan bahwa ketika penyesat itu datang, maka dia akan menyesatkan banyak orang. Dengan Anda mempertahankan seperti ini, keturunan Anda akan tetap seperti Anda, yaitu mempertahankan menyembah kepada orang yang menggantikan orang benar ini dengan mati jalan kutuk di atas tiang salib. Satu lagi Bang, sebelum kita tutup. Satu lagi, Anda dalami di Yohanes 13 nomor 31. Dalami data 31 sampai seterusnya, bagaimana Yesus bukan dia yang disalib. Dalami Lukas 22 nomor 57, 8,
67, 68, 69 dan 70 bahkan 71. Anda akan ketemu jawabannya di sana. Ternyata betul yang disalib pada saat itu bukanlah Yesus tapi orang yang diserupakan dengan Yesus. Makanya Markus menulis di dalam Markus 16 nomor 12, lalu Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain, rupa lain. Jadi yang muncul rupa lain. Ketika keluar dari kubur, Maria tidak mengenal siapa orang itu, malah dianggapnya sebagai tukang kebun. Ketika muncul di murid-muridnya, murid-muridnya menyangkanya dia adalah hantu. Ketika murid-muridnya datang dalam Matius 28 dan juga dalam Lukas 24 nomor 9, ternyata di data 11-nya murid-muridnya menganggap bahwa yang bangkit itu adalah omong kosong. Itu data, Bang. Cuman kita ini jemaat gereja tidak pernah dikasih ruang kelas untuk belajar dan bertanya secara mendetail, secara kritis kepada pendeta kita. Kita hanya didoktrin, didogma itu aja. Ada orang-orang yang belajar khusus Bible. Tapi belajar untuk menggiring orang lain menjadi Kristen, bukan menggiring orang lain seperti orang Farisi datang kepada Petrus. Kalau yang kami salib ini dijadikan menjadi Tuhan bagi kami, apa yang harus aku lakukan, wahai Petrus? Apa kata Petrus? Berilah dirimu bertobat dan meninggalkan angkatan jahat. Berbeda dengan orang yang belajar Bible, justru mengajak orang masuk ke situ, padahal orang Farisi justru mau keluar dari sana karena mereka sudah tahu bahwa Tuhan itu Elohim, bukan Yesus. Itu mereka orang Farisi, orang ahli Taurat, ketika mendengarkan Tuhan menjadikan yang kau salib sebagai Tuhanmu, mereka kemudian sangat tersakiti. Lalu datang, kalau begitu apa yang harus kami lakukan? Bertobat dan tinggalkan angkatan jahat ini. Tinggalkan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu hanyalah manusia yang dilantik menjadi Tuhan oleh Tuhan yang benar. Maka mereka berlomba-lomba keluar. Tetapi ada sebagian tidak hadir pada saat itu, yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, justru melantik kemudian Yesus ini sebagai Tuhan, menggantikan dewa-dewa Romawi dan dewa Yunani, sehingga orang Roma dipatikan dan juga Yunani di Athena, meninggalkan penyembahan Tuhan mereka, menuju kepada Tuhan baru bernama Yesus Kristus. Mereka lah yang punya kekuatan sampai di kerajaan Belanda masuk ke Nusantara, mengajarkan menyembah kepada dewa Roma Yunani dengan nama Yesus, yang tadinya adalah hukuman bagi orang-orang Farisi. Makanya hari ini abang, orang Kristen dan orang Yahudi, dua agama yang berdiri masing-masing dengan Tuhan yang berbeda, dengan kitab yang berbeda, hari ibadah yang berbeda, dan semuanya serba berbeda. Tinggal Anda renungkan mana yang betul. Yahudi hari ini yang menyembah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha suci, atau Kristen hari ini yang menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur, yang dibuat menjadi Tuhan oleh Tuhannya Yahudi untuk orang-orang jahat. Silakan Anda renungkan. Saya kira begitu abangku, saya mau izin ibadah sebentar. Abang mau di sini juga boleh. Ada teman kita dari Muslim yang bisa naik, yang akan melanjutkan materi saya sebentar lagi. Silakan Dinda Dio ada di bawah. Izin dek, Mas naik dulu. Dinda Dio atau siapa gitu yang mau syahadat juga, sabar ya. Saya ibadah barang 15 menit. Iya bang, iya bang. Terima kasih abang sudah mendengarkan saya. Meskipun saya tahu abang tidak akan bisa terima apa yang saya sampaikan, tapi minimal izinkanlah diri abang untuk sedikit belajar tentang Bible. Apa yang disampaikan Bang Sumai ini benar-benar Bang Sumai ini penyesat, kurang ajar orang ini. Tapi sambil berbicara begitu, maksud saya, iya maksud saya ketika Anda mengatakan saya penyesat, sisipkan waktu untuk membaca Bible, data yang saya sajikan yang tadi itu abang. Boleh Anda mengatakan saya penyesat, boleh, sangat boleh. Apa-apa itu hak abang. Tapi Bible itu, bukankah Bible itu sama seperti buku KHUP? KUHP? Nah, itu kan sama tuh. Jadi siapapun bisa baca undang-undang. Siapapun bisa, bukan sarjana hukum baru bisa baca. Siapapun, mau Islam, mau Kristen, mau Buddha, siapapun bisa. Nah, tinggal dudukkan perkara itu secara logika sehat. Gitu abang, jangan doktrin dogma. Adik-adik yang saya di bawah tolong naik dulu. Ustadz Dio silakan. Yang lainnya silakan. Kang Muslim, Bang Arif, Bang Handi lagi happy nih di luar negeri.
Ayo. Naik dulu bang. Begitu abangku yang saya sampaikan. Saya berdasarkan data. Jadi data-data saya itu tolong dicatat, nanti dipelajari, dibaca minimal. Memang Habis abang data-datanya dapat. betul, tapi penjelasannya yang belum tepat. Ya pasti Anda mengatakan salah pasti. Karena abang saya sudah terlanjur Kristen, tidak mungkin lantas mengatakan, wah benar juga, tidak mungkin abang. Pasti Anda membantah. Kalau Anda juga terlahir Kristen pasti menerima juga, karena Bang Juma sudah belajar Bible begitu lama. Ya, jadi gini abangku, saya lahir dalam keadaan Muslim. Dari kecil saya diajarkan Al-Quran, saya bertumbuh dengan Al-Quran. Tetapi ketika saya pandai berpikir, apa yang ditorehkan ayat suci Al-Quran saya itu tidak bentrok dengan akal sehat saya. Contoh, ketika Al-Quran saya mengatakan Qul huwallahu ahad, Tuhan itu satu entitas tunggal absolut. Qul huwallahu ahad, ternyata Tuhan itu satu, dan itu sesuai dengan akal saya. Yang kedua, Allahus samad, Tuhan itu tempat bergantung seluruh makhluk, itu tidak berbantahan dengan akal saya. Yang ketiga, lam yalid walam yulad, Tuhan itu tidak bersilsilan, Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, masuk logika saya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan makhluk ciptaan, masuk di logika saya. Jadi iman saya bertumbuh dengan logika saya, logika saya bertumbuh dengan iman saya. Dengan kata lain, Islam adalah agama logika. Nah sedangkan ketika saya belajar Kristen, dikatakan Qul huwallahu ahad, Tuhan itu satu, tapi ternyata ada Yesus. Iya, betul. Nah, betul. Tuhan tempat bergantung segala sesuatu. Di Kristen Tuhan malah digantung, tidak masuk logika. Lam yalid walam yulad, Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Yesus manusia dan anak manusia, dan tidak serupa dengan apapun. Yesus serupa dengan saya. Jadi bagaimana mungkin saya mau jadi Kristen? Kecuali itu tadi, terlanjur menjadi kalau Bang Kristen. Juma belajar terus Bible pasti jadi Kristen. Bagaimana? Apa yang bisa membuat saya jadi Kristen, Bang? Ya, tidak ada, Bang. Tidak bisa. Kecuali saya gila, habis itu saya dibaptis. Mungkin. Bukan tidak perlu baptis. Bagaimana? Itu hanya ini saja. Bagaimana caranya saya mau menjadi Kristen, abangku? Gimana? Apa yang bisa membuat saya jadi Kristen? Pada saat Yesus datang kan? Yesus datang justru menguatkan keislaman. Ketika Yesus datang, apa penghakiman Yesusnya, Bang? Baca Yohanes 8 nomor 48. Jadi Yesus datang tuh dia tidak hanya membawa orang Kristen saja, tapi semua orang yang bagaimana orang Kristen mau dibawa, abangku? Ke orang Kristen mau dibawa kemana? Pasti dibawa ada orang kemana Kristen ini? Pasti ada orang Kristen yang hidupnya benar, tidak semua. Tidak bisa, Bang. Karena kenapa? Ketika dan orang Islam juga tidak, orang Islam juga tidak semuanya silakan. benar. Gitu. Silakan. Jadi pada saat masa akhir zaman kita tidak tahu kita diselamatkan atau tidak. Tapi kalau kita percaya kepada Yesus pasti. Nah, itu setuju. Saya setuju. Kalau percaya kepada Yesus pasti selamat. Ya. Berdasarkan Yohanes 3:16. Ya, Bang Juma percaya itu pasti selamat. Justru karena saya percaya disertai dengan kelakuan-kelakuan. Oke, baik. Abang, saya mau tanya, orang yang menyalib Yesus orang percaya atau orang tidak percaya? Orang yang tidak percaya kan dia. Tidak percaya. Bagaimana saya mau masuk Kristen? Salib itu adalah simbol orang-orang yang tidak percaya. Ayo. Ya. Yang kita omong tadi kan terakhir kan pada saat kedatangan Yesus kan. Kedatangan Yesus itu, Bang, ketika dia datang, baca Yohanes 12 nomor 48, 49, 50. Baca itu. Apabila Yesus datang, maka yang menjadi tolak ukur penghakimannya adalah ucapan Elohim. Iya. Coba dibaca. Betul. Ucapan Elohim lah yang akan menjadi kisi-kisi tolak ukur referensi penghakiman yang Yesus akan adakan nanti ketika ia datang. Ya. Nah, Anda ditanya,
mana firman Elohim yang mengajarkan Anda untuk menyembah saya? Apa jawaban Anda? Elohim mengatakan jangan ada ilah lain. Kenapa Anda membuat ilah baru? KO abang di situ. Elohim, Yesus kan ilah baru, Bang. Yesus adalah ilah yang dibuat untuk orang yang menyalib. Anda ikut di situ. Yang kedua ditanya, mana firmanku agar kalian makan babi? Jawaban Anda? Ya, makan babi atau tidak makan babi itu tidak. Udah, siapkan aja jawaban itu nanti ketika Anda dihakimi. Silakan Anda siapkan jawaban itu. Mana ucapan Elohim agar kalian ibadah hari Minggu? Ada? Nah itulah, coba Anda dalami lagi. Yohanes 12:48, 49, 50. Apa kata Yesus? Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku katakan kepada mereka. Perkataan itulah kelak akan menjadi hakimnya. Dan perkataan itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Jadi penghakiman nanti di hari kemudian itu berdasarkan ucapan Yesus yang pernah Yesus terima sebagai firman dari Elohim. Ketika saya sebagai Muslim dipanggil oleh Yesus nanti, Bang Suma, kadia sini. Apa bos? Apa paman? Kau kenapa tidak menuhankan aku? Tunggu dulu. You sendiri yang berkata dalam Yohanes 17:3, hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai utusan Bapa. Aku mengenalmu sebagai utusan. Oke. Terus kenapa kau kemudian tidak menjadi Kristen? Lah kamu kan bukan Kristen juga. Kenapa kau sholat? Kamu kan juga sholat. Kenapa kau puasa? Kau kan juga puasa. Kenapa kau syahadat? Kau kan juga syahadat. Kenapa kau tidak sabat? Kenapa kau hari Jumat? Tunggu dulu. Kamu mengatakan dirimu diutus hanya untuk kepada orang Israel. Saya bukan orang Israel. Saya tidak sabat. Saya Jumatan karena perintahnya ada di dalam Al-Quran untuk Jumatan. Nah yang jadi masalah ini yang di samping saya. Kenapa dia? Dia mingguan, Bang. Siapa yang ngajarin dia? Wah, itulah dia. Susah juga itu, Bang Sunda. Itu yang jadi masalah. Jadi, itu Bang, itu sesederhana itu kemudian ketika saya dihakimi oleh Yesus. Nah, yang jadi masalah ini abangku ini. Mana anak-anak apologet ini kok nggak ada yang dengar saya? Pada sibuk semua apa? Kalau memang Bang Cuma mau ini supaya jangan mengganggu, kita ini aja. Kalau saya boleh abang. Oke saja karena boleh. Saya jam berdoanya kan tidak pasti. Boleh. Oke, siap. Silakan. Terima kasih. Makasih sama-sama Bang. Kita sama. berjumpa lagi di lain waktu dan kita diskusi lebih. Amin. Terima kasih abang, makasih. Siap. Sama-sama. Iya, makasih abang ya. Mana orang-orang ini kok pada sibuk semua ya? Pada sibuk, Linda Diok mungkin lagi takut naik nanti jadi ini pengikut Yesus. Kami ini pengikut Yesus, Bang. Menyembah kepada pencipta langit dan bumi, bukan menyembah kepada anak orang. Yesus puasa, kami puasa. Yesus sunat, kami sunat. Begitu abangku. Memang Yesus kan berbeda. Dia tidak seperti anak-anak biasanya. Dia jadi anak tidak melalui sperma laki-laki dan sperma perempuan, tetapi itu dari Roh Kudus. Iya, kami beriman dengan itu, keadaan itu. Kami beriman dengan keadaan itu. Dia berbeda. Anak juga bukan anak manusia yang ini, tapi hanya karena dipakai rahimnya Maria untuk dia dilahirkan supaya Allah bisa berkomunikasi dengan manusia. Iya, abang siapkan jawaban-jawaban itu nanti di penghakiman Yesus. Ya, kalau ditanya Yesus, abang jawab aja gitu. Kenapa kamu gini? Ya, karena kamu itu bukan manusia biasa. Kamu itu adalah begini. Jawab aja nanti kayak gitu. Ya pasti kan Bang Cuma baca Bible kan pasti ada tuh yang tulisan-tulisan Yesus, proses Yesus dilahirkan, terus nubuatan untuk Yesus kan pasti Bang Cuma tahu.
nubuatan untuk Yesus itu dia sebagai Mesias, juru selamat untuk kaumnya Bani Israel. Nggak ada yang salah dengan itu, Bang. Tapi nggak ada nubuatannya untuk menjadi Tuhan. Itu masalahnya itu di situ. Makanya iman kami itu iman kami adalah jelas, tegas, tidak bengkok, tidak miring, lurus. Yesus yang dalam bahasa Yunani disebut Yesua, dalam bahasa Aram Iso, dalam bahasa Arab Isa, itu adalah utusan Tuhan. Al-Masih dalam pandangan kami, Mesias dalam pandangan orang Yahudi, Kristus dalam pandangan orang Kristen. Tetapi baik Al-Masih maupun Mesias ataupun Kristus, dia bukan Tuhan, dia hanya utusan Tuhan. Itu abangku. Makanya kan tadi saya bilang dia kan berbeda dari utusan-utusan yang lain. Nah, iya, meskipun dia beda, tetap aja dia manusia, bukan Tuhan. Level Tuhan itu ketinggian bagi dia. Setelah dia naik ke surga kan jadi Tuhan, bukan jadi manusia. Nah, sekarang adakah Yesus mau setara dengan Tuhan? Hanya iblis yang ingin setara dengan Tuhan. Makanya ketika Anda mengatakan saya ke gereja menyembah Yesus, itu tidak menyembah Yesus. Anda sedang menyembah makhluk asing dalam nama Yesus. Makanya ketemu Yesus, apa yang dia katakan? Maaf, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa? Yang kalian sembah dalam nama Yesus itu bukan Yesus. Yang diibadahi di gereja atas nama Yesus itu bukan Yesus, tapi make nama Yesus. Makanya diusir. Gitu, abang. Tapi itu pandangan saya setelah saya belajar Bible, ya. Bukan pandangan seorang Kristiani. Dan Anda tidak perlu terpukul dengan bahasa saya. Tinggal Anda belajar Bible. Apa yang disampaikan saya itu apakah ada dalilnya atau tidak ada, kan gitu aja, bang. Ya. Tapi bagaimana juga sekolahnya mulai kecil udah Islam ya? Sekolah Islam ya? Saya Islam dari lahir, bang. Saya Islam. Cuman karena sekolah, saya iya saya sekolah Islam. Cuman karena saya berada di salah satu daerah komplek mungkin ya, sampai saya tertarik untuk mempelajari Bible gitu. Karena melihat orang-orang yang belajar Bible. Bukan, ada apa sih agama ini kok berseteru sampai terjadi bunuh-bunuhan, bantai-bantaian, ada apa dengan kalian? Akhirnya saya belajar, abang, belajar. Gitu dasarnya. Memang itu sudah ada orang-orang Kristen yang arogan juga toh. Iya, samanya itu di mana-mana itu ada pahlawan. Ada pahlawan. Teman-teman apologet Muslim, tolong ajukan permintaan dulu. Silakan. Ganteng kali, bang. Bang, kalau saya ini, ya gimana, bang? kalau keluarga saya tuh banyak yang Muslim, jadi Masya saya Allah. suka. Abang di mana rupanya? Di Ambon atau? Saya di NTT. Oh, di NTT. Iya. NTT kan banyak Muslimnya. Keluarga saya. Iya, betul. Bahkan kakak ipar saya itu Muslim. Oh, iya, bang. Ya. Berarti istri saya kakaknya itu Muslim, masuk Muslim. Oh iya. Jadi gak asing lah dengan Islam itu. tidak asing. Jadi kita sering berdiskusi juga, ya itu. Iya. Masing-masing. Karena yang menentukan kan bukan manusia. Iya. Teman-teman pada buka komal kayaknya ya. Ini dia. Assalamualaikum, Dinda. Waalaikumsalam, bang. Abang mau sholat? Peka kali kupingnya anak ini. Abang mau Kamu sholat? udah nikah?
ngejawab dulu. Kamu udah nikah belum? Bang, abang mau sholat? Iya mau sholat, Dina mau sholat. Sholat dulu aku bentar ya. Izin ya. Ini Abangku temanya izin apa? ya bang ya. Oke. Aku ibadah dulu ya bang. Ya, makasih bang, makasih. Terima kasih. Teman-teman di sini dulu. Saya ibadah sebentar aja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Gama, silakan mau bertanya. Karena tadi temanya saya tidak begitu nyimak. Silakan bertanya. Tadi mau menarasikan apa? Nanti saya sambung. Oh gitu ya tadi. Ya, temanya Yesus Tuhan untuk siapa? Iya, jadi saya sampaikan bahwa Yesus itu Tuhan untuk orang-orang yang percaya kepada Dia, gitu. Termasuk orang Kristen. Ya, yang mau abang tanyakan apa tadi? Bang Gama bisa nggak kameranya agak biar kayak saya gini? Kan kelihatan nih. Oke, mantap. Ya. Silakan yang mau dipertanyakan apa Bang Gama?